Assalamualaikum, kita di bab 151-160. Selamat bersantai. Bab 151. Kekuatan garis keturunan. 1 tarikan nafas, 2 tarikan nafas, 3 tarikan nafas. Zhao Feng berdiri dengan tenang, tidak terlihat ada tanda keanehan dalam tubuhnya. Zombie darah bergaris perak itu menunggu hingga 10 tarikan napas, namun tidak terjadi apapun pada Zhao Feng. Wajah Zhao Feng justru terlihat memerah. Bagaimana mungkin? Rasa terkejut terlihat di wajah zombie itu. Meskipun ia telah tertidur selama beberapa ratus tahun dan kekuatannya melemah, ia masih bisa dengan mudah melawan pesilat di bawah level langit keempat. Namun Zhao Feng yang saat ini berdiri di hadapannya sama sekali tidak terluka. Sebaliknya ketika racun zombie itu mulai menyebar di tubuh Zhao Feng, cairan biru di dalam darahnya mulai mengalir ke seluruh tubuhnya dan menghancurkan racun tersebut. Sedangkan untuk sisa waktunya, Zhao Feng menyalurkan kekuatan tenaga sejatinya untuk memulihkan diri. Sepertinya racun zombie ini biasa saja. Zhao Feng merasa luar biasa, racun zombie yang kuat itu terasa seperti es yang terkena pancaran sinar matahari saat bertemu dengan cairan biru di dalam darahnya. Orang aneh seperti apa sih berandalan ini? Bola mata zombie darah bergaris perak itu menyipit, emosi terpancar di wajahnya. Ia adalah monster yang telah hidup selama ratusan tahun. Ia lalu tertawa dengan jahat dan berkata, "Bocah, bahkan jika kau bisa memblokir racun zombiku, kau pikir berapa lama kau bisa bertarung denganku sendirian? Tadi telah membuktikan segalanya, bahkan kekuatan mereka berlima tidak bisa mengalahkannya. Baiklah, mari kita lihat." Zhao Feng bergumam saat ia melepaskan penutup matanya dengan tanpa ekspresi. Penutup mata, zombie baru menyadari bahwa Zhao Feng selama ini hanya menggunakan satu matanya. Setelah penutup matanya dilepas, mata berwarna biru pun muncul. Mata itu terlihat seperti memiliki lubang tanpa dasar di dalamnya. Mata itu, jantung zombie berdetak kencang saat ia menatap mata Zhao Feng yang berwarna biru. Ia merasa seolah ditarik ke dalam lubang di mata itu. Sepasang mata semerah darah saling beradu pandang dengan sebuah mata berwarna biru. Kekuatan energi batin pun menyapu udara di sekitar mereka dan zombie darah bergaris perak merasa seolah matanya teriris pisau yang langsung menghancurkan energi batinnya. Itu artinya, meskipun zombie memiliki beberapa kelebihan, jika dilihat dari segi kekuatan energi batinnya, energi batin miliknya telah diblokir begitu saja oleh Zhao Feng. Sangat kuat sekali, kekuatan yang sangat aneh. Zhao Feng berusaha menahan semangat dalam hatinya. Kekuatan mata kirinya akhirnya tersingkap. Saat ini penglihatan mata kirinya langsung berubah menjadi penglihatan super. Zhao Feng bisa melihat hembusan angin, debu, partikel kecil dan cahaya. Dia bahkan bisa melihat organ dalam zombie darah bergaris perak. Ketajaman penglihatan mata kirinya bahkan bisa menembus bebatuan dan hanya dengan sekali pandang saja Zhao Feng bisa menemukan banyak harta yang berharga seperti baju yang dikenakan zombie itu, cincin di ibu jarinya dan beberapa barang yang tersembunyi di tasnya. Sepertinya Zhao Feng baru saja mendapatkan kekuatan untuk mengendalikan semua situasi. Zombie darah bergaris perak bergidik ngeri. Entah kenapa ia tiba-tiba mengingat hari di mana ia bertemu dengan ketua bulan merah beberapa ratus tahun lalu. Meskipun ia adalah pelindung dari sebuah subdivisi, ia hanya bisa melihat ketua alirannya sekali saja dan ia tidak akan pernah lupa sepasang mata itu. Sekarang ia merasakan perasaan yang sama saat menatap mata biru Zhao Feng. Tapak angin petir, sosok Zhao Feng bergerak cepat dan menargetkan dada kiri zombie dengan kekuatan yang lebih cepat dan akurat. Bagaimana ia bisa tahu di bagian mana aku telah terluka? Jantung zombie berdetak kencang. Dengan tenaga sejati yang sama, jurus yang sama dan digunakan oleh orang sama, kekuatannya kali ini benar-benar berbeda dengan sebelumnya. Zhao Feng merasa ia telah memasuki level yang baru di mana setiap gerakan dan kekuatannya telah meningkat pesat. Bagian yang dia serang adalah bagian tubuh lawannya yang sebelumnya pernah terluka. Boom! Zhao Feng langsung bertabrakan dengan zombie darah bergaris perak. Namun kali ini tapak angin petirnya seolah mengikuti jalur tertentu dan menuju langsung ke jantung zombie yang sudah terluka. Teng! Teng! Kedua sosok itu lalu terpisah. Zhao Feng terpaksa mundur saat darahnya bergejolak. Ekspresi zombie langsung berubah drastis. Tampaknya ia merasa telah kalah. Kuda-kuda angin api. Zhao Feng lalu menyalurkan kekuatan teknik Dewa Angin Surgawi yang membungkus tubuhnya dengan bola api yang menyilaukan. Jurus itu baru tingkat dasarnya saja, namun sudah terasa seperti gunung berapi yang meletus. Suhu udara di sekitarnya pun meningkat dan udara seolah dipadatkan hingga batas maksimalnya. Kekuatan kuda-kuda angin api ini setara dengan tapak angin petir,
namun Zhao Feng telah memasukkan lebih banyak kekuatan, angin yang membuat kekuatannya bisa mengancam jiwa pesilat di level langit ketiga saat ia menggunakannya bersamaan dengan teknik Dewa Angin Surgawi. Pah, beng, suara ledakan yang menggelegar pun terdengar dan gelombang angin pun menyapu ke segala arah dalam radius 10 meter dan membuat gua itu bergetar. Sosok Zhao Feng dan zombie darah bergaris perak sekali lagi terpisah di udara. Berandalan, kau bisa pergi, namun berikan aku teman-temanmu sebagai korban darah untukku. Zombie menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mundur. Setelah tertidur selama beberapa ratus tahun, kekuatannya telah menurun drastis, kekuatannya bahkan tidak sampai 1/20 dari kekuatan maksimalnya. Ditambah lagi ia sebelumnya juga sudah terluka sehingga membuat keadaannya menjadi semakin buruk. Kau bisa pergi dari gua ini tapi tinggalkan cincin dan juga tas di belakangmu maka aku akan membiarkanmu tetap hidup. Cahaya biru yang tajam muncul di mata kiri Zhao Feng saat ia membalas perkataan zombie. Cincin. Tas, kau cari mati. Zombie darah bergaris perak awalnya terdiam lalu meraung karena marah saat nyala api ungu muncul di telapak tangannya. Zhao Feng menatap api ungu di tangan zombie itu dengan ekspresi kaget. Tampaknya jika seseorang telah mencapai alam roh sejati, mereka bisa membentuk api sejati yang asli yang merupakan inti dari sebuah energi. Tentu saja zombie telah terluka parah dan ia tidak bisa benar-benar membuat api sejati, ia hanya menggunakan sisa energi dalam tubuhnya. Hancur. Zombie darah bergaris perak tertawa sinis dan berubah menjadi bayangan saat kekuatannya jurusnya tertuju tepat ke arah kepala Zhao Feng. Kekuatan yang menakutkan itu membuat jantung Zhao Feng berdebar kencang. Kuda-kuda angin api. Zhao Feng berseru saat cairan biru keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan kekuatan tenaga sejati angin surgawi. Kekuatan, panca indera dan energinya pun langsung meningkat drastis. Tenaga sejati angin surgawi yang asli secara ajaib telah mencapai level yang baru dan saat telapak tangan Zhao Feng didorong ke arah musuhnya, bisa terlihat api biru yang membakar apapun yang berada di jalurnya. Baam, api ungu di telapak tangan zombie pun hanya bisa bertahan selama setengah tarikan nafas saja sebelum akhirnya benar-benar lenyap. Teng, 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 zombie mundur selangkah demi selangkah dan menatap cairan biru yang dikendalikan oleh Zhao Feng dengan terkejut dan ketakutan ia bergumam, darah dari Dewa Kuno. Boom! Api biru itu tiba-tiba meledak dan membuat zombie terpental di udara lalu tubuhnya pun menghantam dinding dengan keras yang membuat gua sedikit bergetar karenanya. Wah! Zombie darah bergaris perak pun muntah darah karena terluka dalam dan melihat Zhao Feng dengan ekspresi terkejut, darah dari Dewa Kuno, mata biru. Dari ras kuno mana ia berasal? Sejak kapan benua bunga biru memiliki garis keturunan yang sangat murni seperti itu? Garis keturunan kuno. Cairan biru di sekitar tubuh Zhao Feng perlahan masuk kembali ke dalam tubuhnya. Kekuatan ini disebut sebagai garis keturunan dari Dewa Kuno. Lewat mata kirinya, Zhao Feng bisa dengan mudah mengontrol kekuatan itu dan ketika digabungkan dengan jurus kuda-kuda angin api dan teknik Dewa Angin Surgawi, kekuatannya pun bisa mencapai level yang mengerikan. Zhao Feng bisa memastikan bahwa dari pertarungan tadi ia telah melukai musuhnya itu. Sekarang ia hanya perlu menghemat kekuatannya. Anak muda, sepertinya kau masih tidak tahu apapun soal harta berharga yang kau miliki dalam tubuhmu. Garis keturunan Dewa Kuno adalah salah satu garis keturunan yang terkuat. Zombie darah bergaris perak akhirnya bisa kembali berdiri. Kekuatan garis keturunan, lalu kenapa klan hanya menyebutkan potensi bakat, tubuh jiwa spiritual, dan bukan garis keturunan? Zhao Feng bergumam dengan penasaran. Apa kau tahu betapa berharganya garis keturunan itu? Bahkan kekuatannya yang terlemah dan dianggap tidak berharga saja sudah bisa disetarakan dengan tubuh jiwa spiritual tingkat puncak. Tidak ada yang bisa mengukur atau menguji kekuatan garis keturunan itu sebelum kekuatannya terbangun, zombie itu tersenyum mengejek. Pantas saja, Zhao Feng perlahan menyalurkan kekuatan tenaga sejatinya dan cairan biru dalam tubuhnya, bersiap untuk menyerang zombie lagi. Bajingan, berhentilah, bahkan jika kau menggunakan kekuatan garis keturunannya, kau akan tetap mati bersamaku. Sikap tegas berkilat di mata zombie. Jika Zhao Feng terus menekan zombie hingga titik kritisnya, lawannya itu mungkin akan menggunakan jurus-jurus yang tidak terduga nantinya. Kau sudah terluka dalam dan gerakanmu tidak secepat aku. Jika kita bertarung sedikit demi sedikit dan menghabiskan semua energi kita, kemungkinan kau akan tewas jauh lebih besar daripada aku. Lagi pula, saat ini kau berada di wilayah kekuasaan klan Bulan Patah, ujar Zhao Feng dengan santai. Zombie darah bergaris perak terdiam sesaat sambil menggertakkan giginya. Jika Zhao Feng menghabiskan semua kekuatannya, ia mungkin benar-benar akan tewas terbunuh. Bajingan, kau mau apa? Ujar zombie dengan marah.
Tinggalkan cincin yang ada di tanganmu dan semua isi tasmu. Mata kiri Zhao Feng terlihat setajam pisau karena bisa melihat semua rahasia yang disimpan oleh zombie. Ia tahu mana barang yang paling berharga di dalam gua itu. Kau bisa mengambil apapun di gua ini, namun cincin ini adalah tanda seorang pelindung. Bahkan jika kau mengambilnya, penggunaannya sangat terbatas dan yang lainnya akan berusaha membunuhmu karena cincin ini. Zombie berusaha menekan amarah di hatinya. Kapan ia pernah ditekan hingga ke situasi tidak menguntungkan oleh seorang pesilat di level langit pertama seperti ini? Namun saat memikirkannya, lawannya itu memiliki garis keturunan dewa kuno dan ia beruntung menjadi seorang anak langit yang akan menjadi seorang pesilat yang berbakat nantinya. Hal itu membuat zombie merasa sedikit lebih baik meskipun kalah darinya. Zhao Feng berpikir tanpa kekuatan yang sangat besar, ia tidak akan bisa menekan musuhnya. Itu sebabnya ia menganggukkan kepalanya tanda setuju. Beberapa saat kemudian, zombie darah bergaris perak mengeluarkan tas bersisi beberapa pil obat berwarna kristal darah, peta dari kulit hewan buas, dan sebuah pedang yang rusak berwarna merah darah. Saat zombie menyerahkan barang-barang tersebut kepada Zhao Feng, rasa enggan dan sakit hati bisa terlihat di wajahnya. Sukses! Zhao Feng melihat hasil rampasan perang di hadapannya. Pil darah, peta dari kulit hewan buas dan sebuah pedang berwarna merah darah. Namun ia tidak lantas membiarkan zombie darah bergaris perak pergi begitu saja. Zombie pun paham maksud Zhao Feng. Ini adalah pil sari darah yang telah dibuat dengan menggunakan darah dari ratusan pesilat di atas level ke-7 dari alam gabungan, 4 pesilat dari alam bumi tinggi dan puluhan tanaman langka. Pil obat ini memiliki beberapa efek yang bagus untuk siapapun yang berada di bawah level langit ketiga dari alam bumi tinggi. Di saat yang sama, pil obat ini bisa menghilangkan racun di tubuh teman-temanmu itu, zombie itu memberikan penjelasan. Zhao Feng melihat ada 4 pil obat yang sempurna. Sulit dibayangkan barang sekecil itu dibuat dari ekstrak ratusan tubuh manusia. Memikirkannya saja sudah membuatnya bergidik ngeri. Kenapa kau tidak menelan pil obat itu untuk memulihkan kekuatanmu? Tanya Zhao Feng dengan curiga. Zombie itu tersenyum kecut, pil sari darah ini hanya akan berefek pada pesilat di bawah level langit ketiga. Aku masih membutuhkan beberapa sumber daya tambahan untuk membuatnya menjadi pil giok darah yang levelnya jauh berbeda dengan pil obat itu. Namun sekarang, semua pil obat itu adalah milikmu. Mendengar hal itu, Zhao Feng lalu mencium aroma pil sari darah dan ia langsung berkata dengan menghina, teknik penyulingan pil ini benar-benar payah. Meskipun pil obat ini bisa meningkatkan kekuatan pelatihan seseorang hanya dalam waktu singkat, pil obat ini juga bisa menimbulkan luka yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Zhao Feng cukup ahli dalam proses pembuatan pil obat. Hanya dengan mencium aroma dan menyentuh pil obat itu sudah bisa membuatnya menebak bahan-bahannya. Zombie darah bergaris perak terdiam. Ia tidak menyangka bahwa pemuda di hadapannya bisa mengetahui proses pembuatan pil obat sekaligus menghina teknik penyulingan obatnya. Dasar kau tidak tahu diri. Aku tidak memiliki barang yang memadai untuk membuat pil obat itu. Pil obat itu tetap saja pil obat yang sangat bagus. Zombie merasa jengkel. Kapan ia pernah diejek oleh berandalan kecil seperti Zhao Feng? Khususnya saat kelebihannya adalah dalam pembuatan pil obat. Memangnya seorang pesilat bisa membuat pil obat tanpa tungku api? Zhao Feng menatap zombie itu dengan terkejut. Peta dari kulit hewan buas ini tidak lengkap, tapi peta itu memiliki petunjuk yang mengarah pada sebuah harta karun yang misterius. Aku telah mempelajarinya selama puluhan tahun tanpa menghasilkan petunjuk apapun. Jadi tidak masalah jika aku memberikannya padamu, ujar zombie darah bergaris perak melanjutkan penjelasannya. Zhao Feng melihat peta yang tidak lengkap itu dan gambarnya terlihat seperti labirin. Sangat sulit untuk menemukan mana jalur yang sesungguhnya. Mata kirinya bersinar dan isi dari peta itu pun tersalin ke dalam ingatannya. Barang terakhir adalah pedang rusak berwarna merah darah. Hanya dengan menyentuh pedang itu jantung Zhao Feng merasakan aura yang dingin dan keinginan membunuh yang sangat kuat. Keinginan membunuh dari pedang itu hampir membuatnya tak sadarkan diri. Di saat-saat kritis itu mata kirinya melepaskan aura kuno yang begitu padat dan dalam yang menekan keinginan membunuh dari pedang tersebut. Aura yang sangat menakutkan, Zhao Feng tidak bisa mengukur tingkatan dari pedang tersebut. Hal itu membuat zombie itu terlihat sedikit kecewa. Ia tidak menyangka bahwa seorang pemuda di level langit pertama seperti Zhao Feng bisa tahan dengan aura yang dikeluarkan oleh sebuah senjata spiritual seperti itu. Pedang itu adalah senjata tingkat spiritual. Jika senjata itu sempurna, levelnya akan mendekati senjata tingkat tinggi. Namun saat ini pedang itu hanyalah senjata tingkat rendah, dan hanya bisa digunakan oleh pesilat di alam roh sejati atau yang lebih tinggi. Ujar zombie saat menatap dengan enggan pada pedang berwarna merah darah itu. Senjata spiritual,
Hampir setara dengan senjata tingkat tinggi. Zhao Feng terkejut saat mengetahui tingkatan senjata itu. Sepengetahuannya, di dalam klan Bulan Patah juga memiliki senjata spiritual, namun mungkin hanya senjata spiritual tingkat rendah dan itu merupakan harta karun berharga di klannya. Di dunia ini beberapa barang terbagi menjadi beberapa tingkatan, tingkat manusia, spiritual, bumi dan langit. Secara teknis senjata spiritual adalah senjata kategori tertinggi yang bisa dilihat oleh orang-orang di benua ini dan senjata itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Pedang Jinyu milik Suren adalah senjata spiritual tingkat rendah, namun senjata itu bisa meningkatkan kekuatan bertarungnya dengan drastis. Busur bintang emas milik Zhao Feng hanyalah senjata yang nyaris mencapai tingkatan senjata manusia. Senjata manusia adalah senjata yang berharga dan senjata tingkat menengah atau yang lebih tinggi tidak bisa ditemukan dengan mudah di pasar. Sayangnya, ini adalah senjata spiritual. Zhao Feng sedikit merasa kesal dan ia tidak memiliki sifat tamak ataupun kebahagiaan dalam hatinya. Senjata spiritual itu terlalu tinggi dan secara teknik tidak akan berguna baginya. Bahkan jika ia bisa menggunakannya, senjata itu mungkin akan menyedot semua kekuatannya. Lagi pula, pedang itu tidak sesederhana yang terlihat. Pedang itu memiliki kemampuan menyedot kesadaran diri seseorang. Jika Zhao Feng memiliki pilihan lain, ia akan lebih memilih senjata manusia tingkat rendah atau bahkan tingkat menengah. Setelah semua harta rampasannya terkumpul, Zhao Feng langsung mengikuti langkah si zombie darah bergaris perak. Ketika zombie dan Zhao Feng melewati Lin Fan dan kawan-kawan yang sedang pingsan, seberkas sinar yang tajam keluar dari mata kiri Zhao Feng. Zombie berpikir bahwa kekuatan garis keturunan kuno memang benar-benar menakutkan. Gerakan sekecil apapun bisa langsung diketahuinya. Ia memiliki luka dalam lama dan juga luka dalam yang baru, yang membuatnya sangat lemah. Ia takut akan terbunuh oleh Zhao Feng, jadi ia tidak berani membuat gerakan yang gegabah dan terburu-buru. Zhao Feng terus mengikuti zombie itu hingga mencapai pintu keluar gua. Anak muda, apa lapisan pelindung ini kau yang menghancurkannya? Zombie itu tiba-tiba bertanya saat melihat struktur lapisan pelindung gua yang telah rusak. Itu benar, ada hal lain lagi yang ingin kau katakan. Berhadapan dengan zombie darah bergaris perak, Zhao Feng masih bisa merasakan kekuatan aura yang sangat besar darinya sehingga ia tidak berani bersikap lengah. Lagi pula lawannya itu adalah monster yang telah hidup selama ratusan tahun dan merupakan salah satu pelindung dari aliran iblis bulan merah yang bisa membunuhnya hanya dengan sekali ayunan tangan, jika kekuatannya pulih hingga ke batas maksimalnya. Hei berandalan, potensi bakatmu terlalu bagus untuk klan bulan patahmu. Jika kau tertarik, kau bisa masuk menjadi anggota aliran iblis bulan merah. Aku yakin aliran kami bisa sekali lagi menyapu semua kekuatan di benua. Tidak, terima kasih. Selamat tinggal. Zhao Feng langsung memotong ucapannya. Namun zombie tidak terlihat terkejut dan ia langsung berubah menjadi bayangan merah saat keluar dari gua dan menghilang di kegelapan malam. Hai, berandalan bernama Zhao, aku, sang pelindung akan selalu mengingatmu. Sebelum zombie itu benar-benar menghilang, sebuah suara tawa yang jahat menggema. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Namun saat memikirkan bahwa zombie darah bergaris perak akan mencari tempat persembunyian terlebih dahulu, itu artinya zombie tidak akan muncul untuk waktu yang cukup lama. Lagi pula, ini adalah wilayah kekuasaan klan Bulan Patah dan jika persembunyian zombie ditemukan, ia pasti akan dihabisi oleh kekuatan gabungan 13 negara. Zhao Feng lalu kembali ke dalam gua dan menghampiri Lin Fan dan kawan-kawan lainnya. Ketiga kawannya itu telah bertarung dalam pertempuran yang sengit dan mereka semua sangat kelelahan, ditambah lagi dengan racun zombie yang membuat mereka pingsan. Zhao Feng mengangkat mereka satu persatu dan menyandarkannya di dinding gua. Saudara Zhao, kemana perginya zombie itu? Entah bagaimana Lin Fan yang pertama kali tersadar. Saat itu, Zhao Feng telah menutup kembali mata kirinya dan ia masih terlihat sama seperti sebelumnya, seorang pemuda bermata satu dan berambut biru. Luka dalam lama di tubuh zombie tiba-tiba muncul di tengah pertempuran dan ia pun melarikan diri, ujar Zhao Feng. Lin Fan menatapnya lekat-lekat, namun tidak mengatakan apapun. Ia hanya mengingat bahwa sebelum ia pingsan, Zhao Feng melepaskan penutup matanya untuk bertarung dengan zombie itu. Bahkan saat ia pingsan, ia masih bisa merasakan getaran di dalam gua. Lagi pula ada tanda-tanda bekas pertempuran di sekitarnya. Lin Fan tahu bahwa pertempuran yang baru saja terjadi saat ia pingsan tidaklah sesederhana itu. Beberapa saat kemudian, Xiao Sun dan Su Ren pun sadar. Semakin kuat keinginan hidup seseorang, semakin cepat pula mereka tersadar dan ternyata keinginan Lin Fan lah yang paling kuat. Setelah mereka semua tersadar,
racun zombie masih mengalir di dalam tubuh mereka dan ketiganya mencoba menelan pil penawar racun dari klan Bulan Patah, namun tidak ada efek apapun yang terjadi. Mungkin sudah terlalu terlambat untuk memanggil bantuan dari klan saat ini. Kita membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk kembali ke Gunung Bulan Langit, dan kita telah terinfeksi dengan racun, yang membuat kita sulit untuk bergerak. Ketiganya memiliki ekspresi putus asa dan ketakutan di wajahnya. Saudara Zhao, jika dalam 3 hari kau tidak bisa menemukan cara untuk menyelamatkan kami, bunuh kami. Lin Fan menggertakkan giginya. Begitu racun zombie memasuki tulang-tulang mereka akan menjadi zombie yang akan kehilangan semua kesadaran diri mereka dan akan menyerang apapun yang mereka lihat. Saudara Zhao, kenapa kau tidak terkena racun? Tanya Suren dengan penasaran. Mungkin karena tubuhku berbeda. Zhao Feng lalu mengeluarkan 3 pil sari darah dan menyerahkannya kepada ketiga temannya. Apa ini? Lin Fan, Xiao Sun dan Suren mengambil pil obat itu dengan ragu-ragu. Pil obat ini tadi terjatuh saat zombie itu melarikan diri. Aku telah menganalisa bahan-bahannya dan pil obat ini bisa menghancurkan racun di tubuh kalian sekaligus meningkatkan kekuatan level pelatihan kalian, Zhao Feng menjelaskan. Mendengar hal itu, Suren dan Xiao Sun masih terlihat ragu. Apakah mereka berani menelan pil obat yang berasal dari zombie tersebut? Aku percaya pada saudara Zhao. Jika kita memang nantinya akan mati, kenapa juga tidak mencoba pil obat ini? Lin Fan langsung menelan pil sari darah itu. Tiba-tiba sebuah energi yang murni terpancar dari tubuh Lin Fan. Pil obat ini memang sangat efektif. Pil obat itu tidak hanya menghancurkan racunnya, pil ini juga meningkatkan kekuatan level pelatihanku. Ujar Lin Fan dengan sangat gembira. Suren dan Xiao Sun terlihat kaget. Mereka pun langsung menelan pil sari darah dan bisa merasakan pil itu menghancurkan racun dalam tubuh mereka. Pil sari darah ini mungkin adalah sebuah pil spiritual sejati dan efeknya jauh lebih bagus daripada pil pembersih tulang sumsum. Zhao Feng diam-diam menelan pil yang terakhir. Ia tahu efek dari pil sari darah itu. Meskipun pil obat itu bisa meningkatkan level pelatihan seseorang dalam waktu singkat, dasar kekuatannya tidak akan kuat jadi efeknya tidak akan tinggal lama di dalam tubuh. Lagi pula zombie tidak menggunakan tungku api untuk membuatnya, jadi standar pil obat itu tidak terlalu bagus. Itu sebabnya Zhao Feng memberikan pil obat itu secara sukarela kepada ketiga temannya agar bisa menghancurkan racun di tubuh mereka. Suren dan kawan-kawan merasa sangat berterima kasih kepada Zhao Feng dan permusuhan di antara mereka pun langsung hilang. Jika bukan karena Zhao Feng, mereka pasti sudah tewas berkali-kali dalam misi kali ini. Setengah hari kemudian, semua orang telah menghancurkan racun di tubuh mereka dan energi pengobatan yang sangat kuat dari pil obat itu juga meningkatkan kekuatan anggota tubuh mereka. Zhao Feng memperkirakan bahwa ia akan memerlukan waktu beberapa hari untuk mencapai level langit kedua. Tingkat kesulitan misi ini mungkin sudah naik hingga ke 4 bintang, ditambah lagi kita menemukan persembunyian dari aliran iblis bulan merah. Xiao Sun terlihat sangat gembira seolah-olah ia sudah bisa melihat hadiah yang sangat besar dari klan. Semua orang tertawa dan tidak ada yang bersimpati dengan kematian Huang Yun. Jika kita ingin menyempurnakan misi ini, aku rasa kita harus menangkap Xing Chen, Lin Fan memberikan saran. Itu mudah. Zhao Feng sangat yakin karena ia tahu bahwa kepala keluarga Xing telah terluka parah dan tidak akan bisa jauh melarikan diri. Begitu ia menyelesaikan perkataannya, Zhao Feng langsung berkelebat keluar dari gua. Setengah jam kemudian, Zhao Feng membawa kembali Xing Chen yang terlihat sudah di ambang kematian. Kejadian itu membuat semua temannya ternganga bengong. Kejadian itu sangat cepat sekali. Sangat sulit dibayangkan kemampuan melacak seperti apa yang dimiliki oleh Zhao Feng. Sebenarnya, Zhao Feng telah mengingat bentang alam dari wilayah keluarga Xing sebelum ia memasuki wilayah ini. Dan dengan kemampuan mata kirinya, ia bisa melihat jejak kaki dari jalur pelarian Xing Chen yang terburu-buru. Interogasi. Dengan tertangkapnya Xing Chen, misi ini pun berakhir. Berikutnya mereka mulai menginterogasinya. Xing Chen terlihat pucat pasi, seolah berada di ambang kematiannya. Ia menatap Zhao Feng dengan ketakutan. Saat Xing Chen melarikan diri, ia menggunakan jalur yang sangat ia kenal sebelumnya dan menemukan sebuah tempat peristirahatan yang tersembunyi. Xing Chen saat itu sangat yakin bahwa hanya ia yang mengetahui tempat persembunyian tersebut. Lagi pula ada banyak jebakan dan rintangan mekanis di sekitar tempat persembunyian. Jadi jika ada yang mengikutinya, ia pasti tahu. Namun, semua jebakan dan rintangan mekanis itu terlihat seperti mainan di hadapan Zhao Feng. Pemuda itu bahkan tidak menyentuh jebakan dan rintangan itu sedikitpun dan ia bisa langsung memasuki tempat persembunyiannya. Saat itu Xing Chen langsung menyerang Zhao Feng begitu ia melihatnya.
Ia mengira dengan level pelatihannya di level langit ketiga, ia bisa mengalahkan Zhao Feng hanya dengan satu jurus, meskipun ia sedang terluka parah. Namun, ternyata semuanya tidak berjalan sesuai rencananya. Ia justru langsung tertangkap oleh pemuda itu hanya dengan beberapa jurus saja. Saat memikirkan bahwa ia tertangkap hidup-hidup dengan seorang pemuda di level langit pertama membuatnya masih trauma dan sangat ketakutan kepadanya. Di bawah interogasi para pemuda, Xing Chen menjawab semua pertanyaan mereka. Semuanya terjadi beberapa bulan lalu. Saat itu ia terlihat tenang seperti biasanya dan ia masih berada di level langit kedua. Suatu hari, Xing Chen mengejar seekor hewan buas mematikan tingkat puncak dan ia menemukan lapisan pelindung dan ilusi dari gua iblis bulan merah ini. Xing Chen memiliki pengetahuan soal struktur pengaturan, jadi setelah menghabiskan beberapa waktu, ia akhirnya berhasil memasuki struktur lapisan pelindung itu lewat beberapa titik kelemahannya. Petik 2. Aku merasa sangat bersemangat dan gembira saat bisa memasuki gua ini. Namun aku bertemu dengan pelindung dari aliran iblis bulan merah. Saat itu sang pelindung masih sangat lemah karena ia baru saja terbangun dan aku tetap saja bukan tandingannya. Tapi ia sangat licik dan menggunakan harta karun untuk membujukku. Saat mengatakan hal itu, Xing Chen mendesah, ia merasa sangat menyesal. Zhao Feng pun bisa menduga kelanjutan cerita Xing Chen. Xing Chen tanpa sengaja terkena racun zombie dan nyawanya terancam oleh sang pelindung subdivisi zombie darah. Setelah itu, Xing Chen akhirnya menuruti semua perintahnya agar tetap hidup sekaligus meningkatkan level pelatihannya. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, kepala keluarga Xing telah menembus level langit ketiga dan ia pun ingin bergabung dengan aliran iblis bulan merah. Dari mana datangnya wabah penyakit itu dan apa tujuannya? Tanya Suren dengan curiga. Xing Chen terlihat kecut. Wabah penyakit itu disebarkan atas perintah dari sang pelindung dan bertujuan untuk membuat pil sari darah dan juga pil giok darah. Wabah penyakit itu akan menarik perhatian para pesilat di alam bumi tinggi dan jika semuanya berjalan sesuai dengan rencananya, pil giok darah bisa segera dibuat agar luka dalam sang tuan pelindung akan sedikit sembuh dan ia akan bisa memulihkan level pelatihannya kembali ke level langit kelima. Saat itulah mereka akan meninggalkan gua dan mencari markas persembunyian aliran iblis bulan merah lainnya. Saat mengetahui kebenarannya, keempat pemuda itu pun langsung bergidik ngeri. Misi itu ternyata hanyalah umpan untuk memancing para murid klan. Misi ini seharusnya bernilai setidaknya 4 bintang, sesuatu yang bahkan Yuan Zi dan Quan Chen pun tidak menduganya. Zhao Feng menganalisa bahwa beberapa informasi dan laporan untuk misi ini telah disembunyikan. Sebelum mereka pergi melaksanakan misi ini, sudah ada beberapa pesilat di alam bumi tinggi yang datang ke sini namun mereka menghilang secara misterius dan menjadi bahan pembuat pil sari darah. Bahaya yang sesungguhnya jauh lebih besar dari perkiraan semua orang dan misi ini setidaknya bernilai 3 bintang. Yuan Zi dan Quan Chen menyembunyikan informasi ini dan memperalat Huang Yun untuk menggabungkan Su Ren dan Xiao Sun dengan Zhao Feng dan Lin Fan dalam satu kelompok. Bisa dibayangkan bahwa Huang Yun, Su Ren dan Xiao Sun akan bisa menindas Zhao Feng di misi ini. Huang Yun mendengarkan perintah Yuan Zi dan tujuannya adalah untuk menyingkirkan Zhao Feng. Lin Fan sangat tidak beruntung dan ia pun dikirim untuk misi ini. Tidak ada yang bodoh dalam misi ini dan setelah mereka berempat mengetahui apa yang terjadi, kebenarannya pun muncul. Untungnya Zhao Feng bisa membalikkan keadaan dan menyelamatkan semua orang. Lin Fan dan Xiao Sun, kalian berdua kembalilah ke Gunung Bulan Langit dan beritahu para petinggi klan semua informasi ini. Aku akan tetap di sini bersama Zhao Feng untuk menjaga tempat ini dan menahan para tahanan, ujar si wakil ketua kelompok, Su Ren. Hal itu diputuskan bersama oleh Su Ren dan Zhao Feng. Setelah kematian Huang Yun, Xiao Feng menjadi anggota inti kelompok dan semua orang merasa berterima kasih kepadanya. Karena kekuatan Lin Fan dan Xiao Sun yang paling lemah, mereka dikirim pulang ke klan Bulan Patah. Zhao Feng dan Su Ren adalah anggota kelompok terkuat sehingga mereka tetap tinggal untuk menjaga para tahanan dan markasnya. Selama periode itu, Zhao Feng dan Su Ren menggeledah isi gua dan mereka menemukan banyak sekali harta dan batu kristal prima. Ada total 23 batu prima kristal tingkat rendah, 98 barang lainnya dan 100-an senjata manusia yang rusak. Zhao Feng dan Su Ren membagi harta karun itu menjadi beberapa kategori. Batu kristal prima tingkat rendah itu memiliki harga yang sama dengan 100 batu prima kristal di bawah standar. Jadi, 23 batu kristal prima tingkat rendah artinya 2.300 batu kristal prima di bawah standar. Jumlah itu saja sudah melebihi hadiah misi yang akan diberikan oleh klan. Sisa barang dan senjata lainnya juga bernilai sangat mahal dan mereka menjumlahkan harganya sekitar 100 batu kristal tingkat rendah,
yang artinya sama dengan 10.000 batu kristal prima di bawah standar. Hahaha, saudara Zhao, kita kaya. Su Ren sangat gembira. Harta rampasan perang itu jumlahnya sangat banyak untuk mereka berempat. Di dalam klan Bulan Patah, murid utama biasa hanya mendapatkan 10 batu kristal prima di bawah standar setiap bulannya dan berdasarkan peraturan klan, harta rampasan perang boleh dibagi untuk semua anggota kelompok yang melakukan misi tersebut. Bahkan jika mereka membagi rata harta tersebut, Zhao Feng memperkirakan ia akan mendapatkan setidaknya 30 batu kristal prima tingkat rendah. Batu kristal itu mengandung energi yang murni yang sangat bagus untuk latihan seorang pesilat. Sedangkan untuk harta lainnya, Zhao Feng tidak terlalu memikirkannya. Satu-satunya yang mengganggu pikirannya adalah pedang berwarna merah darah yang rusak itu. Harga senjata spiritual itu masih belum terukur dan pedang itu akan sangat berharga bagi klan. Pedang itu tidak akan berguna di tangannya dan sebaliknya hanya akan menimbulkan masalah baginya. Zhao Feng masih memikirkan bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang besar dengan senjata tersebut. Beberapa hari kemudian, Lin Fan dan Xiao Sun telah sampai di wilayah klan Bulan Patah dan memberikan semua informasi tentang markas persembunyian aliran iblis Bulan Merah. Berita itu mengejutkan seluruh petinggi dan anggota klan Bulan Patah. Aliran iblis Bulan Merah adalah sebuah kekuatan yang sangat besar beberapa ratus tahun yang lalu dan setiap kekuatan di benua takut pada aliran iblis itu. Klan Bulan Patah hanyalah sebuah klan kecil di benua dan bisa diibaratkan seekor semut jika dibandingkan dengan kekuatan yang sesungguhnya dari aliran iblis. Sekarang, sebuah markas aliran iblis telah ditemukan di daerah perbatasan klan. Setelah mendengar berita tersebut, beberapa tetua memimpin beberapa grup yang berisi pesilat elit untuk langsung menuju ke kediaman keluarga Sing. Zhao Feng dan Su Ren menjaga gua iblis Bulan Merah selama 4-5 hari dan tidak terjadi apapun. Di malam terakhir, orang-orang dari klan Bulan Patah pun telah tiba. Dari jauh, Zhao Feng sudah bisa merasakan 3 kekuatan energi yang sangat menakutkan semakin mendekat. Salam tetua, Zhao Feng dan Su Ren langsung menunduk hormat karena ketiga orang itu adalah tetua dari alam roh sejati. Tetua yang berada di tengah adalah seorang pria tua, yang terlihat seperti dewa saat beberapa lapisan angin hijau membungkus tubuhnya di mana lapisan itu langsung menghilang saat ia menapakkan kakinya di tanah. Dari ketiga tetua itu, aura tetua inilah yang terasa paling kuat. Saat melihat tetua yang berada di tengah, jantung Su Ren seolah berhenti berdetak. Tetua pertama adalah salah satu pemegang kekuasaan tertinggi di klan dan kekuasaannya hampir sama dengan pencipta klan. Di sebelah kiri tetua pertama ada seorang pria berjubah emas. Tetua ini terlihat akrab dan Zhao Feng segera menyadari bahwa ia adalah tetua Sue yang datang tiba-tiba saat ujian masuk dan menjadi guru Sun Yuan Hao. Di sebelah kanan tetua pertama, ada seorang pemuda tampan berbaju putih. Setelah melihat tetua itu, mata kiri Zhao Feng langsung melompat-lompat. Ia adalah tetua termuda di klan Bulan Patah. Master Haiyun. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan memaksakan dirinya untuk tetap bersikap tenang. Ia telah membayangkan bahwa suatu hari ia akan bertemu dengan Master Haiyun. Namun ia tidak menyangka akan bertemu secepat ini. Tetua pertama, Tetua Sue dan Master Haiyun. Ketiga tetua ini memimpin sebuah grup para pesilat elit dan mereka langsung memasuki gua. Di dalam grup itu, Zhao Feng melihat beberapa wajah yang dikenalnya seperti Yuan Zi dan Quan Chen. Guru, Yuan Zi dan Quan Chen datang dan langsung berdiri di kanan dan kiri Master Haiyun. Para anggota klan mulai menggeledah bagian dalam dan luar gua, pencarian mereka pun perlahan semakin meluas. Tujuan mereka adalah untuk mencari pelindung subdivisi zombie darah. Xing Chen juga langsung ditahan dan diinterogasi oleh ketiga tetua dari alam roh sejati yang membuat Xing Chen tidak berani berbohong dan mengatakan semuanya dengan jujur. Zhao Feng, Su Ren, Xiao Sun dan Lin Fan juga diinterogasi karena merekalah yang menemukan gua tersebut. Namun di antara keempatnya, Zhao Feng lah yang paling banyak diinterogasi. Pertama, Zhao Feng yang mampu merusak lapisan pelindung gua. Kedua, ia orang yang melihat zombie darah bergaris perak melarikan diri. Dan ketiga, semua kejadian itu hanya dilihat oleh Zhao Feng saja. Itu artinya, Zhao Feng telah melihat banyak hal dibandingkan teman-temannya khususnya saat yang lainnya sedang pingsan dan Zhao Feng harus menghadapi zombie itu sendirian. Penjelasan Zhao Feng adalah bahwa luka dalam lama zombie yang terbuka kembali dan membuat zombie akhirnya terdesak. Zhao Feng, level pelatihanmu yang paling rendah di misi ini, jadi bagaimana kau bisa tetap bertahan hingga akhir? Bagaimana kau bisa memblokir racun zombie itu? Bagaimana kau bisa mengontrol semua situasi saat itu? Yuan Zi tertawa dengan dingin saat ia melepaskan aura yang sangat menekan.
Mendengar perkataannya, mata ketiga tetua itu langsung berkilat. Itu benar, Zhao Feng terlalu mencurigakan. Di bawah tatapan semua orang, Zhao Feng terlihat sangat tenang dan berkata, itu mudah. Yang terkuat, itu mudah. Nada suara dan sikap Zhao Feng terlihat sangat santai saat berhadapan dengan murid inti seperti Yuan Zi dan ketiga tetua. Semua orang sedikit terkejut. Dari ketiga tetua, hanya tetua Sue dan tetua pertama yang terlihat tertarik pada perkataan Zhao Feng. Sejak kapan ada murid dengan level pelatihan yang rendah seperti itu bisa tetap bersikap tenang di hadapan mereka? Mata ketiga tetua itu terlihat berapi-api yang seolah bisa membakar kebohongan siapapun. Zhao Feng, kau sangat mencurigakan. Jika kau menyembunyikan sesuatu, tidak mungkin kami tidak akan mengetahuinya, ujar Master Hai Yun tanpa ekspresi saat sebuah tekanan aura yang kuat muncul dari tubuhnya. Zhao Feng memang sangat mencurigakan. Ia baru mencapai level langit pertama namun hanya dia yang berhasil mengalahkan si pelindung aliran iblis. Hanya dia yang telah melihat semua kejadiannya. Suasana dalam gua langsung sunyi senyap seolah udara tiba-tiba membeku. Mereka semua menanti jawaban Zhao Feng. Quan Chen yang berdiri di belakang Master Hai Yun terlihat pongah. Sedikit kesalahan dari Zhao Feng bisa membuatnya diusir dari klan dan tidak akan bisa kembali lagi. Kenapa cuma aku yang bisa bertahan hingga akhir? Kenapa aku bisa memblokir racun zombie itu? Kenapa hanya aku yang bisa mengendalikan semua situasinya? Kenapa semua orang terluka parah sedangkan aku tidak? Semua pertanyaan itu hanya memiliki satu jawaban. Suara Zhao Feng begitu tegas dan penuh semangat. Semua orang terdiam, mereka tidak bisa mengikuti dan memahami Zhao Feng. Karena aku adalah yang terkuat. Tatapan mata Zhao Feng menjadi tajam dan ia menggunakan penjelasan yang paling sederhana. Kenapa? Karena aku yang terkuat. Kenapa aku bisa tetap bertahan hingga akhir pertarungan? Karena aku yang terkuat. Kenapa aku bisa memblokir racun itu? Karena aku yang terkuat. Semua pertanyaan orang-orang itu dijawab hanya dengan 4 kata, karena aku yang terkuat. Zhao Feng tahu dengan pasti bahwa jika ia menjawab semua pertanyaan yang mencurigakan dengan jujur, orang-orang itu akan menggunakan setiap kata-katanya untuk menanyakan pertanyaan yang lebih sulit lagi. Kesalahan kecilnya mungkin akan terdeteksi oleh ketiga tetua dari alam roh sejati. Karena aku yang terkuat, jawaban yang sangat sederhana yang mengejutkan semua orang. Khususnya Suren, Lin Fan dan Xiao Sun. Saat mereka memikirkan kembali semua kerja Zhao Feng, mereka pun tidak berkata apa-apa lagi. Malahan mereka kini semakin mengaguminya. Sejak awal hingga akhir misi ini, Zhao Feng telah mengontrol situasi dengan baik. Ia tidak hanya tenang dan bisa berpikir jernih, ada satu alasan lagi yang sangat jelas, ia sangat kuat. Kekuatan adalah dasar dari segala hal. Itu sebabnya Zhao Feng menjawab seperti itu. Arogan, Master Hai Yun mendesah dengan dingin. Hahaha, Yuan Zi dan Quan Chen saling berpandangan dan tertawa. Ekspresi aneh muncul di wajah tetua Sue dan tetua pertama. Mereka tidak mengira Zhao Feng akan menjawab dengan kalimat sesederhana itu. Namun saat melihat ekspresi Lin Fan dan kawan-kawan serta rasa takut di wajah Xing Chen, mungkin jawaban itu memang benar. Jika Zhao Feng adalah orang yang terkuat di kelompok itu, maka poin-poin yang mencurigakan dari misi itu pun langsung hilang. Ketiga tetua saling berpandangan. Tetua dengan level setinggi mereka bisa saling bertukar pikiran dengan indera spiritual mereka. Tiba-tiba, Quan Chen melangkah maju. Zhao Feng, aku dengar kau bertarung sendirian dengan zombie darah bergaris perak untuk waktu yang cukup lama. Apakah itu betul? Itu betul. Zhao Feng tahu jika Quan Chen berani maju ke depan itu artinya ketiga tetua telah menyetujui tindakannya. Berikutnya Zhao Feng harus membuktikan kekuatannya. Seberapa kuat si pelindung zombie darah itu? Lanjut Quan Chen. Hampir mendekati level langit keempat, namun karena ia telah terluka dalam, ia mungkin saat itu berada di tahap akhir level langit ketiga. Zhao Feng menjawab pertanyaan dengan tenang. Seorang pesilat yang berubah menjadi zombie akan memiliki pertahanan dan serangan yang meningkat pesat. Namun kelincahan dan gerakan mereka menjadi lebih lambat. Tahap akhir dari level langit ketiga. Haha, itu sempurna. Level pelatihanku juga berada di tahap akhir level langit ketiga. Karena kau bisa mengalahkan zombie itu, kau seharusnya bisa bertahan 10 jurus melawanku. Mata Quan Chen berkedip penuh makna. Saat ia berkata demikian, rasa percaya diri yang sangat kuat muncul di hatinya. Dulu, ia telah mengalahkan semua orang di istana Guanjun dan bahkan telah mengalahkan Panglima Guanjun di depan mata Zhao Feng. Quan Chen benar-benar meremehkan Zhao Feng yang memiliki level pelatihan 2 tingkat lebih rendah darinya. Apakah perkataanmu itu mewakili seseorang? Seorang tetua, tanya Zhao Feng dengan dingin seolah ia meremehkan perkataan itu.
Ya, Master Haiyun berkata dengan dingin seolah perkataannya mampu membekukan seseorang hingga ke tulang-tulangnya. Tetua pertama dan Tetua Sui juga menganggukkan kepalanya. Sepertinya mereka setuju dengan perkataan Quan Chen. Level pelatihan Quan Chen yang sama dengan si pelindung zombie darah itu artinya ia bisa membuktikan apakah Zhao Feng telah berbohong atau tidak soal mengalahkan zombie itu. Baiklah, mari kita mulai. Zhao Feng berubah menjadi bayangan dan menapakkan kakinya di kolam darah yang mengering. Di sini tempat aku dan zombie itu bertarung. Medan pertarungannya pun sama yang membuat situasi pertarungan saat itu menjadi lebih realistis. Semua orang menganggukkan kepalanya lalu membuat ruang untuk mereka berdua. Semakin banyak orang berdatangan untuk melihat pertarungan itu, termasuk Pak Tua Zhang dari divisi misi klan yang menatap Zhao Feng dengan rasa khawatir. Saudara Zhao, jurus pertama dimulai saat ini. Begitu Quan Chen selesai berkata-kata, ia lalu mendorong telapak tangannya dan sebuah sinar melesat ke arah Zhao Feng. Sinar itu terlihat seperti pisau es di musim dingin. Sebelum serangannya sampai, aura dinginnya telah terlebih dulu sampai di lawannya. Su Ren, Xiao Sun dan Lin Fan bisa merasakan aura yang sangat dingin itu. Quan Chen menggunakan jurus manusia tingkat tinggi, jurus manual membekukan bulan. Jurus itu pernah mengalahkanku, napas Su Ren terlihat berat, seolah ia adalah Zhao Feng. Jurus manual membekukan bulan, jurus manusia tingkat tinggi. Jurus pertama Quan Chen itu bisa mengalahkan semua pesilat di level langit ketiga ke bawah. Tubuh ilusi ikan, sosok Zhao Feng langsung terlihat lincah seperti ikan. Meskipun ia terlihat dekat, namun sebenarnya posisinya sangat jauh. Saat Zhao Feng mulai bergerak, mata ketiga tetua itu tak berkedip menatapnya. Sua, aura bulan yang membeku menyapu ke samping Zhao Feng dan serangan itu meleset. Anehnya, sosok Zhao Feng terlihat seolah tidak bergerak sama sekali. Jurus kecepatan yang sangat hebat. Penonton di sekitarnya tidak bisa menahan rasa kagumnya. Anak itu bisa mengaplikasikan gambar ilusi ikan hingga ke level setinggi itu. Efeknya menjadi seperti cahaya di dalam air. Meskipun ia terlihat begitu dekat, sebenarnya posisinya jauh. Pak Tua Zhang terkejut. Hanya ia yang tahu dari mana asal jurus kecepatan Zhao Feng itu. Sua, Quan Chen menyerang kembali dan semakin banyak sinar-sinar kekuatan jurus yang mengarah ke Zhao Feng. Namun Zhao Feng tetap terlihat lincah seperti ikan dan ia menggunakan jurus kecepatannya hingga ke tahapan yang terbaik. 3 jurus pertama dengan mudah dihindari oleh Zhao Feng. Bagaimana mungkin? Quan Chen akhirnya benar-benar terkejut. Ia tidak percaya seorang yang ia pandang sebelah mata itu, yang beberapa bulan lalu hanya berada di level ke-8 dari alam gabungan, sudah bisa bertarung menghadapinya saat ini. Jangan sombong. Tadi aku cuma menggunakan 60% kekuatannya, ujar Quan Chen. Ia lalu berkelebat seperti bayangan sinar bulan dan menyerang ke arah Zhao Feng. Teknik hembusan angin surgawi, tapak penghancur angin. Zhao Feng masih bergerak lincah seperti ikan dan mulai menyalurkan kekuatan teknik hembusan angin surgawinya. Jurus ini merupakan versi sederhana dari teknik Dewa Angin Surgawi dan saat Zhao Feng menggunakannya, jurus itu sudah mencapai level tertingginya. Boom! Zhao Feng masih bergerak seperti ikan yang berenang di air, menangkis semua serangan Quan Chen sambil menggunakan jurus teknik hembusan angin surgawi untuk menangkis sisa-sisa gelombang serangan Quan Chen. 4 jurus, 5 jurus, 6 jurus. Separuh dari kesepakatan 10 jurus sudah terlewati. Jurus kecepatan Zhao Feng dan tenaga sejatinya semakin halus dan auranya pun telah mencapai puncak level langit pertama. Gerakan jurus anak itu sangat aneh, sepertinya terkandung teknik struktur pengaturan di dalamnya. Kening tetua pertama berkerut dan ia tidak bisa menemukan dari mana asal jurus kecepatan dan gerakan Zhao Feng itu. Tetua pertama, Pak Tua Zhang mendekati tetua pertama lalu membisikkan sesuatu. Pantas saja, anak muda itu memang memiliki pemahaman yang sangat bagus sehingga bisa menggabungkan teknik struktur pengaturan ke dalam bela diri. Tetua pertama menganggukkan kepala lalu berkata, "Tenang saja, aku akan bersikap adil kepada semua orang." Mendengar janji tetua pertama, Pak Tua Zhang pun bernapas lega dan berkata dalam hati, "Zhao Feng, ini hal terbaik yang bisa kulakukan untukmu. Mari kita lihat apakah selanjutnya kau bisa menciptakan keajaiban lainnya." Zhao Feng, jurus kecepatannya memang sangat bagus. Namun sepengetahuanku, level pelatihan zombie setidaknya berada di tahapan alam roh sejati, jadi bagaimana ia bisa tertipu oleh gerakan jurusmu? Master Haiyun tiba-tiba menyela. Berdasarkan kesepakatan sebelumnya, Zhao Feng hanya perlu bertahan sebanyak 10 jurus melawan Quan Chen. Ia bisa menangkis, menghindar ataupun langsung saling menyerang.
Namun saat ini perkataan Master Haiyun bermaksud untuk membuat Zhao Feng langsung saling menyerang dengan Quan Chen. Meskipun pelindung subdivisi zombie darah bisa melihat semua jurus kecepatan dan pergerakan Zhao Feng, zombie itu tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tidak selincah Zhao Feng. Kening tetua pertama kembali berkerut, kenapa Master Haiyun menyusahkan Zhao Feng seperti itu? Masih tersisa 3 jurus lagi dari total kesepakatan 10 jurus. Sesuai dengan keinginan tetua, suara Zhao Feng terdengar dingin saat ia mulai menyalurkan kekuatan tenaga sejati angin surgawi hingga ke level maksimalnya. Tapak angin petir, suara guntur menggelegar dengan keras. Baam, Zhao Feng berhasil menangkis serangan Quan Chen. Sosok kedua pemuda itu pun terpisah di udara. Kejadian itu membuat semua orang terkejut. Kesempatan yang bagus untuk meningkatkan level pelatihanku. Zhao Feng merasakan kekuatan tenaga sejatinya semakin halus dan sisa energi dari pil sari darah yang ditelannya beberapa hari yang lalu akhirnya telah terserap sempurna di tubuhnya. Hal itu membuat level pelatihannya semakin meningkat. Hadiah, pertarungan itu sudah mencapai 8 jurus dari kesepakatan 10 jurus. Tinggal 2 jurus terakhir, para penonton menahan napasnya saat mereka fokus melihat pertarungan itu. Jantung Suren, Lin Fan, dan Xiao Sun berdebar kencang. Meskipun mereka telah melihat kekuatan Zhao Feng, namun mereka tidak tahu sebenarnya seberapa kuatnya Zhao Feng itu. Ekspresi serius juga terlihat di wajah tampan Master Haiyun. Pedang bulan sabit, Quan Chen menarik napas dalam-dalam saat ia mengumpulkan tenaga sejatinya dan menyalurkannya ke dalam pedang berbentuk sabitnya itu. Sew, udara di dalam gua itu langsung bergetar seolah-olah pedang berbentuk sabit merupakan simbol kematian dan akan mencabut semua nyawa manusia. Jurus tersebut adalah jurus andalan Quan Chen yang paling mematikan dan biasanya hanya digunakan saat ia bertarung dan mencoba membunuh pesilat di level yang sama dengannya. Bagus, seru Zhao Feng saat ia menyalurkan kekuatan tapak angin petir hingga maksimal. Angin petir kehancuran, Zhao Feng mengarahkan telapak tangannya di mana terlihat serangan petir di dalamnya. Boom, ledakan yang sangat besar terdengar di antara kedua sosok yang sedang bertarung itu. Tenaga sejati milik Zhao Feng hampir melebihi batasan level langit pertama dan tapak angin petirnya menjadi lebih kuat. Teng, teng, Zhao Feng terpukul mundur oleh serangannya sendiri sedangkan Quan Chen hanya terguncang. Kekuatan jurus pedang membekukan bulan telah hancur namun segera terbentuk kembali. Sekilas, Quan Chen terlihat lebih unggul karena ia berada 2 level lebih tinggi daripada Zhao Feng dan ia menggunakan jurus tingkat tinggi. Zhao Feng berpikir bahwa kekuatan tapak angin petir hampir setara dengan jurus tingkat tinggi lainnya. Namun karena level pelatihannya yang masih rendah, ia hanya bisa menggunakan teknik hembusan angin surgawi yang merupakan versi sederhana dari teknik Dewa Angin Surgawi. Dan meskipun ia telah melatihnya hingga ke level tertingginya, kekuatannya masih sedikit lebih lemah. Namun meski demikian, penampilan Zhao Feng tetap mengejutkan semua orang. Ketiga tetua saling berpandangan dengan terkejut. Sulit dibayangkan ada seorang pesilat yang bisa bertahan melawan seorang pesilat 2 level lebih tinggi darinya. Pantas saja, tapak angin petir itu jurus yang hampir terlarang untuk digunakan. Anak muda itu bahkan bisa mempelajarinya hingga ke level ketiga dan ia memiliki pemahaman yang sangat bagus. Namun sayang sekali, tetua Sue berkata dengan simpati. Tapak angin petir, jadi dia berandalan kecil yang waktu itu datang ke gedung bayangan. Tetua pertama mendesah dingin. Ia telah memperingatkan Zhao Feng saat memilih jurus itu namun saat itu Zhao Feng tidak mempedulikan kata-katanya. Namun saat tetua pertama berpikir bahwa tidak ada orang biasa yang bisa mempelajarinya, maka ia tidak terlalu memperdulikannya. Jurus terakhir, teriak para pesilat di sekitarnya. Kedua sosok pemuda itu saling berhadapan dan Quan Chen sadar bahwa ia terlalu sombong saat mengatakan kesepakatan 10 jurus karena saat ini, ia sudah tidak bisa mundur lagi. Pedang membelah bulan, ekspresi serius muncul di wajah Quan Chen saat kekuatan jurus pedangnya itu semakin meluas. Dalam sekejap mata, kekuatan pedang itu pun bertambah 2 kali lipat. Zhao Feng bisa merasakan ia berada dalam bahaya besar karena kekuatan jurus pedang itu telah melebihi batas kemampuannya, kecuali jika ia menggunakan kekuatan dari garis keturunan Dewa Kuno. Ini tidak bagus, orang-orang bisa tewas. Ekspresi tetua Sue langsung berubah saat ia menyalurkan kekuatan energinya. Tetua Sue, ketika Zhao Feng bertarung dengan pelindung zombie darah itu, pertarungan saat itu pasti merupakan pertarungan hidup dan mati dan bahkan mungkin lebih mengerikan dari pertarungan kali ini, suara Master Haiyun terdengar di pikirannya. Tetua Sue terdiam sesaat dan menatap si tetua termuda itu dengan tatapan aneh.
Dalam jeda waktu sesingkat itu, serangan jurus Quan Chen telah terjadi dan bahkan Tetua Sue pun tidak sempat untuk bereaksi. Tetua pertama menyipitkan matanya dan ia sepertinya juga tidak berkeinginan untuk mengganggu jalannya pertarungan itu. Di bawah tekanan kekuatan jurus lawannya, tenaga sejati Zhao Feng pun dikerahkan hingga ke level maksimalnya. Semua potensi kekuatannya seolah diperas keluar secara naluriah. Huang, tubuh Zhao Feng bergetar saat ia sendiri bisa merasakan tubuhnya mencapai sebuah level yang baru, sama seperti ketika ia menggunakan kekuatan dari garis keturunan Dewa Kuno. Level langit kedua telah berhasil ditembus. Setiap level langit di alam bumi tinggi akan meningkatkan kekuatan anggota tubuhnya dan setelah 7 kali perubahan, seseorang akan bisa menembus tahapan alam roh sejati. Amukan naga angin petir. Zhao Feng terdengar seperti mengaum saat ia menggunakan salah satu gerakan jurus yang mengerikan dari tapak angin petir. Sekarang setelah ia berada di level langit kedua, ia hampir bisa menggunakan gerakan jurus itu karena gerakan jurus itu memang diperuntukkan untuk pesilat di level langit keempat. Begitu Zhao Feng mengarahkan telapak tangannya, seekor ular naga terbentuk dan desisan petir bisa terlihat di sekitar naga tersebut dan seolah-olah naga itu bisa menghancurkan apapun. Huang, boom! Gunung tempat gua itu berada pun bergetar dan beberapa batuan dinding gua pun mulai longsor. Gua ini adalah markas aliran iblis bulan merah dan terbuat dari bahan yang sangat kuat. Jika pertarungan itu berada di luar gua, sebuah lubang yang sangat besar akan terbentuk di tanah akibat ledakan kekuatannya. Saat ini, jurus pedang membelah bulan bertabrakan hebat dengan jurus amukan naga angin petir. Beberapa detik kemudian, kekuatan jurus pedang membelah bulan hancur sedikit demi sedikit sedangkan kekuatan jurus amukan naga angin petir pun meledak. Kedua sosok itu pun terpisah di udara lagi di mana salah satunya berusaha kabur dari pijakan tempat kedua jurus mereka itu beradu. Tabrakan kedua jurus itu menciptakan sebuah pusaran angin yang bisa dengan mudah menewaskan pesilat biasa di level langit keempat. Ini tidak bagus. Quan Chen terlihat panik dan Zhao Feng terlihat tidak berniat menolongnya. Padam. Tetua Sue mengayunkan tangannya dan sebuah kekuatan seolah datang dari langit langsung memecah dan menghancurkan pusaran angin itu. Tetua dari alam roh sejati hanya perlu mengatakan satu kata dan ia sudah bisa menekan dan menghilangkan pusaran angin itu. Kejadian itu membuat Zhao Feng paham kekuatan dari para pesilat di alam roh sejati. Para pesilat itu telah melampaui batasan manusia biasa dan menjadi lebih spiritual. Zhao Feng dan Quan Chen sama-sama sedikit terluka namun tidak ada yang membahayakan jiwa mereka. Wajah Quan Chen benar-benar muram karena ia telah kalah melawan murid dari seseorang yang dulu pernah ia kalahkan dan ia tindas. Hal itu membuatnya sangat frustasi. Selama ini ia berkali-kali mencoba menindas Zhao Feng dan selalu gagal. Namun itu belum seberapa. Kali ini, ia telah menyerang dengan menggunakan jurus pedang membelah bulannya yang mematikan namun ia bahkan tidak bisa melukai lawannya. Dan yang lebih mengesalkan lagi, Zhao Feng berhasil menembus level langit kedua saat bertarung dengannya. Setiap tingkatan langit itu memiliki perbedaan seperti langit dan bumi. Beberapa orang seperti Panglima Guanjun bahkan tidak bisa menembus ke level selanjutnya seumur hidupnya. Orang-orang yang berada di bawah tekanan pertarungan biasanya memiliki kesempatan lebih besar untuk bisa menembus level selanjutnya. 10 jurus telah selesai. Terima kasih, ujar Zhao Feng. Dia memang bisa menahan semua serangan Quan Chen dalam 10 jurus. Namun kala itu, zombie memiliki level pelatihan yang lebih tinggi dari Quan Chen. Dan jika Zhao Feng tidak menggunakan jurus andalannya yang mematikan, hasilnya akan berbeda jika mereka terus melanjutkan pertarungan itu. Ketiga tetua lalu mendiskusikan sesuatu. Pada akhirnya, tetua pertama pun berkata, Zhao Feng, kekuatanmu memang yang paling kuat di kelompok misi kali ini dan kau bisa tetap tenang dan berpikiran jernih selama misi ini berlangsung yang membuatmu bisa menyelamatkan banyak nyawa. Kau berhak untuk diberi hadiah. Ketiga tetua lalu memutuskan hadiah seperti apa yang akan diberikan. Hadiahnya terbagi menjadi 2 bagian, yang pertama hadiah karena sudah menyelesaikan misinya dan hadiah kedua adalah karena berhasil menemukan markas persembunyian aliran iblis bulan merah dan melaporkannya ke klan bulan patah. Misi ini pun naik menjadi 4 bintang karena tingkat bahayanya. Dengan begitu, hadiah untuk kelompok misi ini pun juga ikut naik dari awalnya hanya 100 batu kristal prima di bawah standar dan 100 nilai kontribusi, menjadi 2000 batu kristal prima di bawah standar dan 2000 nilai kontribusi. Karena Zhao Feng telah melaksanakan tugas dengan luar biasa, ia mendapatkan tambahan 1000 nilai kontribusi. Itu artinya jika hadiah untuk kelompok dibagi rata, Zhao Feng akan mendapatkan 500 batu kristal prima di bawah standar dan total 1500 nilai kontribusi.
Nilai kontribusi ini memiliki banyak kegunaan di dalam klan bulan patah dan dapat ditukar dengan senjata, jurus bela diri, pil obat dan benda-benda lainnya. Dengan nilai kontribusi yang cukup banyak, seseorang bahkan bisa meminta kepada petinggi klan untuk melakukan sesuatu, misalnya mendapatkan pelatihan langsung dari para tetua klan. Jadi dapat disimpulkan, nilai kontribusi hampir bisa digunakan untuk segala hal. Hahaha, dengan nilai kontribusi sebanyak ini, kekuatan kita akan segera meningkat dengan pesat. Suren dan kedua temannya yang lain terlihat sangat gembira. Hadiah sebanyak itu tidak termasuk dengan harta rampasan yang juga boleh mereka ambil. Melihat besarnya hadiah yang diterima Zhao Feng, ekspresi Yuan Zi dan Quan Chen pun langsung murung. Berkat satu misi ini saja sudah membuat lawan mereka menerima begitu banyak uang dan nilai kontribusi milik Zhao Feng pun mencapai total 1.500 yang akan membuat murid inti lainnya iri padanya. Aku tidak percaya si berdebah tua itu, Suran, punya murid lain yang sehebat itu. Meskipun potensi bakatnya tidak tinggi, namun potensi kekuatannya sangat tinggi. Master Haiyun memberikan tatapan dingin ke arah Zhao Feng dan Zhao Feng pun bisa langsung merasakannya. Namun ia tahu Master Haiyun tidak memiliki keinginan untuk membunuhnya, hanya mewaspadainya saja. Mata Zhao Feng mengerling dan ia sudah membuat sebuah keputusan. Tiga tetua, ada satu hal lagi yang ingin aku laporkan. Zhao Feng tiba-tiba membungkuk hormat kepada ketiga tetua, atau lebih tepatnya ke arah tetua pertama. Insting Zhao Feng mengatakan bahwa tetua pertama adalah yang terkuat di antara ketiganya. Oh, tetua pertama memberikan tanda agar Zhao Feng melanjutkan perkataannya. Namun Zhao Feng tidak berkata apapun. Ia justru mengeluarkan sebuah tas. Di dalam tas itu ada dua barang, peta dari kulit binatang buas dan pedang berwarna merah darah yang rusak. Kedua barang ini terjatuh saat zombie itu melarikan diri. Sekarang aku menyerahkannya kepada para tetua. Zhao Feng menyerahkan kedua barang itu dengan ekspresi serius. Hanya dengan sekali melihat, orang-orang di situ bisa tahu bahwa kedua barang itu tidak sesederhana kelihatannya. Aura yang berasal dari kedua barang itu membuat ekspresi ketiga tetua langsung berubah. Senjata spiritual, napas ketiga tetua itu pun menjadi berat. Tetua pertama mengambil dan menyentuh pedang spiritual itu. Dalam sekejap, gelombang aura yang menyimpan niat membunuh langsung muncul dan menyapu ke arahnya. Alisnya terangkat dan ia pun melepaskan aura tenaga sejatinya yang menekan niat membunuh yang tersimpan dalam pedang tersebut. Ini mungkin, pedang roh pelahap bulan darah, yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tingkatannya mendekati level tinggi. Untuk saat ini, pedang ini berada di level rendah, gumam tetua pertama. Pedang roh pelahap bulan darah. Kedua tetua lainnya pun menunjukkan ekspresi keinginan untuk memiliki pedang tersebut. Bahkan mereka berdua pun tidak memiliki senjata spiritual apapun. Dari tanda di peta ini, sepertinya peta ini mengarah pada salah satu dari 4 warisan tua, warisan bulan merah. Peta ini dibuat oleh ketua aliran iblis bulan merah ratusan tahun lalu dan ada total 108 peta seperti ini, ujar tetua pertama. Warisan bulan merah. Sekali lagi ekspresi kedua tetua lainnya pun berubah. Mereka tentu saja tahu apa artinya warisan bulan merah itu. Bulan merah. Beberapa ratus tahun yang lalu, sebuah kekuatan dikdaya diciptakan oleh seorang pesilat yang melegenda dan hanya dalam waktu 10 tahun saja, kekuatan itu telah menyapu semua kekuatan lain di seluruh benua. Kekuatan super itu hampir menyatukan seluruh benua dan 10 klan terkuat di benua itu harus bergabung untuk menghancurkannya. Masa itu adalah masa kejayaan aliran iblis bulan merah dan pencipta aliran tersebut disebut sebagai ketua bulan merah. Meskipun ketua alirannya sangat jahat, ia selalu bisa menciptakan keajaiban dan ia membuat semua orang tunduk hormat dan ketakutan kepadanya. Dan masih banyak juga yang menyembahnya sebagai sang penguasa kejahatan. Dalam hati para pengikutnya, ketua bulan merah adalah dewa. Namun semua pencapaian kekuasaan itu berhasil ia dapatkan bukan karena potensi bakatnya, namun karena faktor keberuntungan. Ketua bulan merah tidak memiliki potensi bakat tubuh jiwa spiritual langit atau bumi. Berdasarkan hasil sebuah tulisan yang belum bisa dibuktikan kebenarannya, ketua bulan merah hanya memiliki potensi bakat tubuh jiwa spiritual tingkat menengah. Pencapaiannya itu berasal dari satu sumber yaitu warisan bulan merah. Warisan bulan merah inilah yang memungkinkan seseorang dapat mengubah takdir hidupnya. Aliran iblis pun ia ciptakan dengan menggunakan warisan tersebut sebagai landasannya. Warisan bulan merah berada di peringkat ketiga dari 4 warisan besar dan satu-satunya orang yang sepertinya bisa mendapatkan petunjuk dari warisan tersebut adalah si ketua bulan merah. Tampaknya, sebelum aliran iblis itu dihancurkan, ketua bulan merah telah menyalin semua rahasia warisan bulan merah pada sebuah peta yang disebut sebagai peta bulan merah.
Jika seseorang bisa mendapatkan satu peta dan berhasil memecahkan kodenya, mereka bisa menemukan warisan bulan merah itu. Namun, peta bulan merah sengaja dipecah menjadi 108 bagian dan disebarkan di seluruh benua. Banyak orang yang telah mendapatkan bagian kecil dari peta tersebut namun belum pernah ada yang berhasil mengumpulkan ke 108 bagian peta tersebut. Hal itu dikarenakan hanya sekitar 70-80 bagian peta yang bisa ditemukan sedangkan sekitar 40-50 bagian peta itu sama sekali belum pernah diketemukan. Peta bulan merah sangat misterius. Bahkan jika seseorang bisa mengumpulkan hingga 107 bagian peta tersebut, lokasi warisan bulan merah tetap tidak akan terbuka. Beberapa ratus tahun kemudian, orang-orang sudah tidak bersemangat lagi untuk mencari peta tersebut. Meski demikian, jika seseorang bisa mendapatkan satu bagian yang asli dari peta tersebut, harganya tetap saja tinggi. Dan bagian peta bulan merah yang baru saja diserahkan Zhao Feng itu sepertinya merupakan bagian dari peta aslinya. Harga peta itu sendiri telah melampaui senjata spiritualnya, namun Zhao Feng tidak menyesal telah menyerahkannya kepada para tetua. Pertama, tidak ada gunanya jika ia hanya memiliki satu bagian peta. Kedua, Zhao Feng juga tidak bisa menggunakannya meskipun nilainya sangat tinggi. Sebaliknya, orang-orang mungkin akan membunuhnya demi mendapatkan peta tersebut. Itu juga alasan yang sama mengapa ia menyerahkan senjata spiritual milik zombie itu. Zhao Feng, kedua barang yang baru saja kau serahkan itu adalah barang yang sangat langka. Klan akan memberimu hadiah yang sangat banyak untuk kedua barang ini. Kau boleh meminta apapun. Tetua pertama tersenyum kepadanya. Mendengar hal itu, semua murid lainnya pun langsung cemburu dan iri. Zhao Feng sudah mendapatkan banyak hal. Senjata spiritual adalah barang berharga di dalam sebuah klan kecil dan satu bagian dari peta bulan merah bahkan telah melebihi harga dari benda-benda spiritual lainnya. Tetua Sue terlihat penasaran, berdasarkan peraturan, harta rampasan boleh diambil oleh orang yang menemukannya. Kenapa kau tidak mengambil kedua barang itu dan malahan menyerahkannya kepada klan? Senjata spiritual adalah barang yang belum tentu bisa aku kendalikan. Lagi pula aku juga tidak tahu kalau peta itu begitu berharga. Jadi aku pikir mungkin klan lebih membutuhkan barang-barang tersebut dibandingkan aku, jawab Zhao Feng. Mendengar hal itu, tetua pertama dan tetua Sue menganggukkan kepalanya dan berkata dalam hati, si Zhao Feng ini tidak serakah dan sangat cerdas. Jika ia adalah murid klan lainnya, mereka mungkin tidak dapat menahan keinginannya untuk memegang senjata spiritual yang mungkin bisa menyebabkan orang-orang di sekitarnya tewas. Dan harta rampasan ini bukan milikku seorang. Semua anggota kelompok punya bagian masing-masing, ujar Zhao Feng dan Lin Fan, Xiao Sun dan Su Ren pun merasa berterima kasih kepadanya. Meskipun semua orang tahu bahwa Zhao Feng lah yang paling banyak berkontribusi pada misi ini dan sebagian besar hadiah bisa diperuntukkan untuk dia seorang diri, namun ia tetap ingin membaginya dengan anggota kelompoknya. Di sisi lain, Quan Chen terlihat sangat marah sehingga wajahnya mengejang dan urat nadi di kepala dan sekitar matanya pun bisa terlihat. Zhao Feng telah melakukan banyak hal dan hadiah yang ia didapatkan membuat iri semua murid inti. Master Haiyun menatap Zhao Feng dengan dingin, namun ia langsung menyembunyikannya. Potensi bakat, potensi kekuatan dan sikapnya semua begitu sempurna dan sama sekali tidak ada celah kesalahan. Jika klan tidak memberikannya hadiah yang sangat besar, bagaimana murid lain akan mau memberikan barang-barang lainnya kepada klan? Zhao Feng, kami memutuskan akan memberikanmu 200 batu kristal prima tingkat rendah dan 50.000 nilai kontribusi. Semua anggota kelompokmu akan mendapatkan 50 batu kristal prima tingkat rendah dan 8.000 nilai kontribusi. Selain itu, klan akan mengabulkan sebuah keinginanmu, tetua pertama memberikan pengumuman. Mendengar hal itu, orang-orang pun langsung heboh. 200 batu kristal prima tingkat rendah, itu sama dengan 20.000 batu kristal prima di bawah standar. Aku bahkan tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu selama hidupku. Semua murid benar-benar iri padanya. 20.000 batu kristal prima di bawah standar. Jumlah itu membuat mata semua murid inti klan menjadi merah karena cemburu dan bahkan membuat pengawas dan wakil pengawas pun iri. Murid inti hanya menerima 100 batu kristal prima di bawah standar setiap bulannya. Itu artinya sama dengan satu batu kristal prima tingkat rendah. Penghasilan mereka itu berasal dari keluarga mereka atau hasil kerja dari misi klan. Selain itu, 50.000 nilai kontribusi itu seperti keberuntungan yang sangat langka. Seorang pesilat hanya bisa memasuki gedung bayangan jika memiliki 5.000 nilai kontribusi. 3.000 nilai kontribusi bisa digunakan untuk membeli senjata fana tingkat rendah. Dengan jumlah uang dan nilai kontribusi yang dimiliki Zhao Feng dan kawan-kawan,
mereka bisa membeli banyak barang untuk meningkatkan kekuatan pelatihan mereka. Lin Fan dan yang lainnya pun terlihat sangat senang dan bersemangat, mereka bisa dikatakan nyaris tidak melakukan apapun tapi bisa mendapatkan hadiah sebesar itu. Tetua pertama melihat reaksi mereka dan tersenyum. Sebenarnya semua hadiah itu tidak sebanding dengan nilai sebenarnya dari peta dan senjata spiritual itu dan tetua pertama sebenarnya bisa memberikan hadiah yang lebih banyak lagi. Namun jika ia memberikan hadiah uang yang lebih banyak, yang lainnya akan memburu dan membunuh mereka karena mengincar hartanya. Itu sebabnya tetua pertama memberikan lebih banyak nilai kontribusi, jauh melebihi dari jumlah batu kristal primanya. 200 batu kristal prima tingkat rendah dan 50.000 nilai kontribusi. Jumlah itu cukup untuk hidup enak di dalam klan selama puluhan tahun. Zhao Feng sangat puas dengan hadiahnya. Dan hadiah terbesar yang didapatkan adalah keinginannya yang akan dikabulkan oleh klan. Ia bisa memilih keinginan apapun yang sesuai dan selama itu tidak terlalu sulit, klan akan menyetujuinya. Apa yang harus aku minta? Saat ini Zhao Feng memiliki dua keinginan. 1. Mendapatkan jurus bela diri teknik 9 putaran dinding emas yang merupakan teknik penguatan tubuh tingkat puncak yang bahkan seorang murid inti pun belum tentu berhak untuk mempelajarinya. 2. Menjadi murid dari seorang tetua atau master klan. Zhao Feng yakin bahwa kedua permintaan itu masih masuk dalam standar yang bisa dikabulkan oleh klan. Zhao Feng, kau tidak harus memberitahukan keinginanmu saat ini. Kau bisa kembali ke rumah dan memikirkan apa yang ingin kau minta kepada klan nantinya, tetua pertama tersenyum. Aku punya satu keinginan, ujar Zhao Feng dengan tegas dan ia langsung membuat keputusan. Oh, katakanlah. Ketiga tetua menatap Zhao Feng. Zhao Feng, keinginanmu tidak boleh terlalu tinggi. Master Haiyun dengan sengaja memberikan Zhao Feng beberapa desakan karena ia sudah merasa terdesak karena sikap Zhao Feng. Jika pemuda di hadapannya itu orang lain, ia tidak akan mempermasalahkannya. Masalahnya Zhao Feng adalah murid Panglima Guanjun sehingga ia tidak ingin gegabah menghadapinya. Aku harap tetua pertama mau menjadi guruku, ujar Zhao Feng dengan tegas. Guru, ketiga tetua langsung terdiam dan Master Haiyun lah yang pertama kali bereaksi. Zhao Feng, kau pikir tetua pertama akan dengan mudah mengangkatmu menjadi muridnya. Bahkan murid dengan potensi bakat tubuh jiwa spiritual tingkat tinggi pun belum tentu berhak menjadi murid dari tetua pertama. Saat ia selesai berkata demikian, sebuah energi batin yang sangat besar menekan ke arah Zhao Feng. Maksud Master Haiyun jelas, jika seorang dengan potensi tubuh jiwa spiritual tingkat tinggi pun belum tentu berhak menjadi muridnya, apalagi dia yang hanya memiliki potensi tubuh jiwa spiritual tingkat rendah. Zhao Feng bisa merasakan darahnya membeku, seolah-olah ada raksasa berdiri di depannya. Ketika seorang pesilat mencapai alam roh sejati, mereka sudah bukan manusia biasa lagi. Mereka ibarat raksasa di hadapan manusia biasa. Saat ini, tetua pertama dan tetua Sue tidak mengatakan apapun. Zhao Feng sangat penasaran apa ada yang salah. Prestasinya seharusnya sudah cukup untuk bisa menjadi murid tetua pertama. Alasan kenapa ia memilihnya karena Panglima Guanjun telah mengatakan kepadanya untuk mencari seseorang dengan latar belakang kekuasaan yang kuat. Hanya dengan cara itu, tekanan dari Master Haiyun akan berkurang drastis. Semua orang terdiam dan tetua pertama pun tidak mengatakan apapun juga. Potensi bakat bukanlah segalanya. Jika tidak, klan tidak akan mungkin memberikan hadiah khusus bagi murid terluar yang terbaik. Jika tetua pertama mau menjadi guruku, aku tidak akan menyesalinya, ujar Zhao Feng dengan percaya diri. Zhao Feng memiliki garis keturunan dewa kuno, yang lebih kuat dari potensi tubuh jiwa spiritual tingkat puncak. Bahkan pelindung zombie darah itu pun terkejut dengan kekuatannya. Haha, jika tetua pertama tidak mau mengangkatmu sebagai muridnya, jika kau bersedia, aku akan menjadi gurumu. Tetua Sue tertawa ringan dan memecahkan situasi yang kaku itu. Zhao Feng berpikir bahwa tetua pertama mungkin memiliki sesuatu yang tidak bisa ia katakan. Namun tujuan sebenarnya memang ingin menjadi murid seorang tetua, bukan hanya tetua pertama saja. Zhao Feng, aku juga mau mengangkatmu menjadi muridku, Master Haiyun tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Ah, kejadian itu tidak hanya mengagetkan Zhao Feng, bahkan Quan Chen dan Yuan Zi pun sampai ternganga bengong mendengarnya. Tujuan tercapai. Dalam sekejap, dua orang tetua ingin mengangkat Zhao Feng menjadi muridnya. Namun Zhao Feng menginginkan tetua pertama. Tetua pertama tetap berdiri tak bergerak dan terdiam. Jika tetua Sue menginginkan Zhao Feng menjadi muridnya, maka itu bukan masalah. Masalahnya kini Master Haiyun pun menginginkannya juga. Namun, Master Haiyun terlihat memiliki senyuman misterius di wajahnya dan Zhao Feng langsung paham maksud senyuman itu.
Master Haiyun memberikan Zhao Feng kesempatan untuk bergabung dengannya seperti Beimoy. Dengan begitu dia bisa menginjak-injak Panglima Guanjun lagi. Jika Panglima Guanjun sampai tahu bahwa Zhao Feng menjadi muridnya, ia bisa muntah darah saking marahnya. Di saat yang sama, secara tidak langsung ia juga memaksa Zhao Feng untuk membuat sebuah keputusan. Jika ia memilih Tetua Sue, itu artinya mereka akan saling bermusuhan dan Master Haiyun bisa menindas atau bahkan menyingkirkannya. Hahaha, Saudara Haiyun, jadi kau tertarik pada Zhao Feng juga. Jika ia mau, ia bisa menjadi muridmu saja. Tetua Sue terdiam sesaat lalu mulai tertawa. Zhao Feng pun langsung berpikir, sial. Situasinya saat ini tidak bagus. Saat ini Zhao Feng bisa melihat beberapa kemungkinan. 1. Tetua pertama tidak mau mengangkatnya menjadi muridnya karena alasan tertentu. 2. Tetua Sue itu tidak tulus. 3. Master Haiyun memiliki banyak tipuan. Poin paling penting adalah 0. 2. Tujuan Tetua Sue berkata akan mengangkat dirinya untuk menjadi muridnya adalah untuk mencairkan suasana dan ketika Master Haiyun juga mau mengangkatnya menjadi muridnya, ia langsung menjawabnya tanpa ragu-ragu. Jadi Tetua Sue sama sekali tidak bisa dipercaya. Sejak awal ketika ia mengangkat Sun Yuanhao menjadi muridnya, sudah terlihat jelas bahwa Tetua Sue sangat memandang penting potensi bakat seseorang. Jika aku menjadi murid Tetua Sue dan bermusuhan dengan Master Haiyun, Tetua Sue mungkin tidak akan melindungiku. Sebaliknya ia mungkin akan membuangku karena ia memiliki hubungan yang baik dengan Master Haiyun, Zhao Feng langsung menyimpulkan. Tetua Sue memang tidak bisa dipercaya dan ia hanya berkata demikian untuk sekedar menyenangkan hati tetua pertama. Jika Zhao Feng memilih Master Haiyun menjadi gurunya, ia bisa diibaratkan domba di sarang harimau. Zhao Feng langsung mengambil keputusan, mengubah keinginannya daripada memilih salah satu dari dua tetua itu menjadi gurunya. Tetua pertama bukanlah orang yang dengan mudah mengangkat murid dan ia juga tidak mudah berjanji pada seseorang. Sayang sekali. Zhao Feng mendesah dalam hati dan ia telah membuat pilihannya. Ia memilih untuk menukar keinginannya daripada memilih Tetua Sue atau Master Haiyun menjadi gurunya. Keputusan itu membuat murid lainnya terkejut. Kehormatan besar seperti apa yang bisa mereka dapatkan jika memiliki seorang tetua manapun, yang ingin menjadi gurunya. Su Ren, Xiao Sun dan Lin Fan pun merasa menyesal. Namun mereka bukan Zhao Feng dan mereka tidak berhak memilih untuknya. Mata tetua pertama bersinar dan akhirnya ia berkata, kau menukar keinginanmu itu membuatku harus menelan kata-kataku yang sebelumnya. Namun aku telah bersumpah untuk tidak akan mengangkat murid lagi. Mendengar hal itu, Zhao Feng akhirnya paham. Pantas saja tetua pertama terdiam saat ia mendengar permintaan Zhao Feng dan kedua tetua lainnya berusaha untuk menghiburnya. Namun tidak peduli seberapa besar keinginan orang-orang atau bahkan langit pun ikut menghitung kesempatannya. Zhao Feng tetap telah menolak kedua tetua itu dan lebih memilih untuk mengganti keinginannya. Itu artinya, tidak peduli apakah tetua pertama akan menyetujuinya atau tidak, ia tetap saja tidak bisa mendapatkan keinginannya. Kau harus menyetujui sesuatu jika ingin menjadi muridku, tetua pertama melanjutkan perkataannya. Apa itu? Zhao Feng terkejut dan tidak tahu bahwa situasi akan berganti begitu cepat. Lepaskan jurus tapak angin petir. Tetua pertama berkata dengan menegaskan kata perkatanya. Zhao Feng terkejut, kenapa tetua pertama menginginkan Zhao Feng untuk melepaskan tapak angin petirnya. Kenapa dia memilih untuk tidak akan mengangkat murid lagi. Tiba-tiba semuanya terasa pas. Zhao Feng mengingat bahwa Yuan pernah berkata, Yang Gan memiliki seorang teman yang mempelajari jurus tapak angin petir. Namun kemudian, saat pertemuan murid utama, Yang Gan juga memperingatkan Zhao Feng, hidup lebih berharga daripada jurus tapak angin petir. Apakah itu artinya Yang Gan adalah murid dari tetua pertama? Dan satu-satunya temannya itu mempelajari tapak angin petir dan tewas terbunuh oleh jurus itu. Tetua pertama, apakah kau gurunya Yang Gan? Zhao Feng bertanya dengan hati-hati. Yang Gan berada di peringkat kedua dari peringkat 10 besar murid inti dan begitu Zhao Feng menanyakan hal itu, semua orang di sekitarnya menganggukkan kepalanya. Tetua pertama tetap terdiam dan matanya terlihat semakin sedih. Zhao Feng menangkap sedikit percikan benci dan luka di mata tetua pertama. Bisa dibayangkan bahwa orang yang mempelajari tapak angin petir benar-benar seorang pesilat berbakat yang jenius namun ia telah tewas karena jurus ini. Zhao Feng, apa artinya melepaskan sebuah jurus jika bisa menjadi murid tetua pertama? Saat ini Pak Tua Zhang dari divisi misi klan tidak bisa menahan diri untuk maju dan mengingatkan Zhao Feng. Bagaimanapun juga, ia adalah guru Zhao Feng juga. Melepaskan tapak angin petir, mata Zhao Feng terpancar sebuah sikap.
Bagaimana mungkin keinginannya bisa dipengaruhi oleh orang lain? Zhao Feng tidak pernah menyesal memilih jurus tapak angin petir. Selama mempelajari jurus itu ia selalu menggunakan kemampuan mata kirinya untuk mengamati semua kelemahan jurus ini dan menekan bahayanya hingga ke tingkat terendahnya. Ia pernah menganalisa bahwa jurus ini dibuat dengan kasar, seolah-olah pencipta jurus ini belum sempat menyempurnakannya. Itu sebabnya Zhao Feng tidak hanya mempelajarinya, ia juga mengembangkan dan menyempurnakan jurus ini. Kau pasti tidak mau, kau mirip sekali dengan Chen itu, ia juga punya ekspresi yang sama dan juga berkata persis seperti itu, jika aku tidak mengangkatnya menjadi muridnya, aku akan menyesalinya. Tetua pertama menatap Zhao Feng seolah-olah dia itu orang lain. Tetua, aku memang menjanjikan hal yang sama dengannya. Namun aku akan menyelesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan olehnya. Rasa percaya diri tumbuh di hati Zhao Feng. Arogan, pembohong. Begitu Zhao Feng menyelesaikan perkataannya, orang-orang di sekitarnya mulai memakinya. Bahkan kedua tetua pun mengangkat alisnya. Beberapa orang khawatir Zhao Feng akan menjadi bulan-bulanan kemarahan tetua pertama, namun ia sama sekali tidak khawatir soal itu karena saat ini, ia merasa ia adalah pengganti yang tepat untuk murid yang paling disayang oleh tetua pertama itu. Kau memang memiliki beberapa perbedaan dengannya, tetua pertama mengamati Zhao Feng dan tertawa. Jantung Zhao Feng seolah berhenti. Apakah tetua pertama bisa melihat semua hal tentang dirinya lewat ekspresi emosinya? Kau memang sama dengannya, begitu percaya diri sehingga mencapai tingkatan yang bisa disebut sebagai arogan. Namun ada satu perbedaan, kau begitu tenang. Tetua pertama menatap Zhao Feng selama beberapa saat sebelum ia berbicara lagi. Tenang, ini adalah perubahan Zhao Feng yang paling utama sejak mata kirinya yang misterius itu menyatu dengannya. Tidak peduli seberapa besar hasil yang telah dicapainya, ia tidak pernah lepas kendali. Arogansi yang tadi ia tunjukkan sebelumnya adalah untuk mendapatkan keinginannya. Zhao Feng menatap balik ke arah tetua pertama dan ia bisa merasakan emosi yang bermacam-macam seolah-olah tetua itu sedang kesulitan untuk memilih. Beberapa saat kemudian, ia menghela napas dan berkata, karena kau tidak mau melepaskan tapak angin petir, aku hanya bisa mengangkatmu sebagai murid terluarku. Tapi, jika kau tidak bersedia, kau masih bisa menjadi murid dari tetua lain atau kau bisa mengubah keinginanmu itu. Aku sudah berusaha melakukan yang terbaik. Yang terbaik, Zhao Feng bisa memahami perasaan tetua pertama. Murid kesayangannya tewas karena mempelajari jurus tapak angin petir dan sejak itu ia bersumpah tidak akan mengangkat murid lagi. Namun, ia telah menjanjikan Zhao Feng sebuah keinginan yang akan dikabulkannya. Itu sebabnya tetua pertama terdiam lalu memberitahukan bahwa jika Zhao Feng ingin melepaskan jurus tapak angin petirnya, ia ingin mengangkatnya sebagai muridnya. Bagaimana mungkin tetua pertama mau melihat kondisi yang sama terjadi lagi? Namun masalahnya Zhao Feng terlalu mirip dengan muridnya yang sebelumnya itu. Setelah berpikir lama, tetua pertama hanya bisa menjanjikan Zhao Feng sebagai murid terluarnya. Perbedaan antara murid terluar dan murid inti itu sangat besar. Murid terluar tetua itu cuma gelar semata dan bahkan jika murid itu melakukan kesalahan berat, hal itu tidak akan mempengaruhi gurunya. Murid memberikan salam kepada guru. Tanpa ragu-ragu Zhao Feng membungkuk hormat namun ia langsung dihentikan oleh tetua pertama. Hanya murid inti yang memberikan hormat seperti itu. Tetua pertama tidak ingin memberikan terlalu banyak perasaannya kepada Zhao Feng karena ia mempelajari jurus tapak angin petir yang seperti bom waktu itu. Zhao Feng tersenyum kecil dan ia hanya memiliki satu alasan kenapa menginginkan tetua pertama menjadi gurunya, ia memiliki orang dengan latar belakang kekuatan yang sangat kuat. Dari sudut pandangnya, menjadi murid terluar tetua pertama itu jauh lebih baik daripada menjadi murid inti tetua Sue. Pertama, tetua pertama memiliki kekuasaan tertinggi dan ia tidak sembarangan mengangkat murid. Jadi, tidak ada yang akan berani menyentuhnya meski ia cuma murid terluar. Kedua, tetua pertama bisa dipercaya. Meski Zhao Feng cuma murid terluar, tetua pertama pasti akan melindunginya. Setelah menjadi murid dari seorang tetua, Zhao Feng bisa merasakan tatapan iri dari murid-murid lain di sekitarnya. Itu karena tetua pertama sangat jarang mengangkat seseorang menjadi muridnya dan Zhao Feng adalah muridnya, selain si murid inti, Yang Gan. Lagi pula kekuasaan tetua pertama jauh lebih tinggi daripada tetua lainnya dan bahkan Master Klan pun menaruh hormat padanya. Aku tidak percaya berandalan itu bisa sukses. Master Haiyun terdiam sesaat saat alisnya berkerut dan ia merasa telah mendapatkan tambahan masalah. Posisi tetua pertama di dalam klan itu sangat unik dan meskipun Zhao Feng cuma murid terluarnya, pelayanan yang ia dapatkan hampir setara dengan murid inti tetua lainnya. Saat ini, hati Zhao Feng akhirnya bisa lebih santai. Ia telah berhasil mencapai tujuan kedua yang telah dibuat oleh Panglima Guanjun.
1. Menjadi murid utama klan. 2. Mencari orang dengan latar belakang kekuatan yang kuat. Selama beberapa hari berikutnya klan Bulan Patah mencari sejauh ribuan kilometer di sekitar wilayah keluarga Singh untuk mencari si pelindung zombie darah, namun hasilnya nihil. Padahal zombie itu sedang terluka dalam dan seharusnya tidak bisa melarikan diri lebih dari beberapa ratus kilometer. Namun tidak ada yang bisa menemukannya, bahkan para tetua pun dikirim untuk mencarinya. Klan Bulan Patah tidak mengetahui bahwa sebenarnya Zhao Feng memiliki kemungkinan 50-60% bisa menemukan tempat persembunyian zombie itu. Namun sayangnya, semua tujuan Zhao Feng telah berhasil dicapainya. Selama ini ia selalu menonjol untuk waktu yang cukup lama. Sudah saatnya ia menarik diri, menyerap semua pengetahuan yang ia miliki dan berlatih dengan baik. Teknik 9 putaran dinding emas. Selama 1,5 bulan klan Bulan Patah mencari di seluruh wilayah keluarga Singh, namun tidak ditemukan jejak zombie itu. Area pencarian pun semakin diperluas. Namun kesempatan untuk bisa menemukan zombie itu semakin kecil. Ketiga tetua itu akhirnya satu persatu pun pergi dan setengah dari murid yang bertugas pun juga ikut pergi. Zhao Feng juga berada di grup yang kembali ke klan Bulan Patah. 3 hari kemudian, semua pesilat elit klan telah pergi meninggalkan area tersebut. Sebuah suara, tok-tok, bisa terdengar dari dalam kuburan di dalam rumah keluarga Singh. Jika ada orang yang bisa melihat area tersebut dari atas, mereka bisa melihat sebuah pemandangan yang aneh. Darah dari mayat-mayat itu semuanya meresap ke dalam tanah dan membentuk sebuah jalur yang aneh yang menuju pada satu titik. Mayat-mayat itu adalah anggota keluarga Singh yang telah tewas dan meskipun mayatnya telah dikremasi, darah mereka telah menetes ke tanah. Menjadi salah satu klan keluarga terbesar di benua itu, level pelatihan orang dewasa di keluarga Singh setidaknya telah mencapai level langit kedua atau lebih tinggi lagi. Hai, tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Struktur lapisan pengumpul sari darah telah dipasang beberapa bulan lalu, memang sudah menjadi rencanaku untuk ditemukan klan itu. Zombie darah bergaris perak itu keluar dari dalam tanah. Sebagai pelindung zombie darah, ia telah hidup selama ratusan tahun dan tubuhnya telah melampaui batasan manusia biasa dan berubah menjadi zombie. Itu sebabnya masa hidupnya pun menjadi beberapa kali lipat lebih panjang daripada pesilat di tahapan alam roh sejati. Setelah melihat matahari lagi, aura zombie darah bergaris perak itu pun semakin kuat dari sebelumnya dan kekuatannya kini telah pulih hingga ke level langit kelima. Zombie itu pun tersenyum jahat dan menjilati bibirnya. Berdasarkan rencananya, ia tahu bahwa seluruh anggota klan akan mencarinya. Namun masalah baginya cuma ada satu, yaitu Zhao Feng. Semakin ia memikirkan saat-saat ia harus menyerahkan semua barang-barangnya kepada berandalan itu, semakin ia merasa sangat marah. Namun ia juga tidak tahu bahwa ia nyaris saja melangkah memasuki gerbang kematian. Zhao Feng saat ini menjadi sangat tidak terlihat sejak ia mendapatkan hadiahnya dan ia bahkan tidak menggunakan mata kirinya ketika ikut dalam pencarian. Jika tidak, Zhao Feng pasti bisa menemukan lapisan pengumpul sari darah di dalam tanah itu. Beberapa hari kemudian, semua grup berisi pesilat elit telah kembali ke Gunung Bulan Langit. Dari jauh, Zhao Feng bisa melihat istana puncak yang melayang di antara awan petir yang bersahutan. Masih ada 2 bulan lagi hingga ujian istana puncak dimulai. Beberapa murid melihat istana berwarna biru itu dengan harapan yang tinggi. Hari ujian istana puncak semakin dekat dan ujian ini bisa mengubah nilai murid-murid yang tidak memiliki latar belakang kekuatan yang kuat. Jika mereka menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, mereka bisa mengubah takdir hidupnya. Aku harus mengikuti ujian istana puncak itu, keputusan Zhao Feng tidak tergoyahkan. Ujian klan juga diadakan sekali dalam 5 tahun, sama dengan ujian istana puncak. Kedua ujian itu sangat penting. Jika seseorang kehilangan kesempatan mengikuti salah satunya, mereka akan ketinggalan sangat jauh dan waktu 5 tahun itu terlalu lama untuk Zhao Feng. Sejak Zhao Feng menyatu dengan mata kirinya yang misterius itu, jalannya di dunia persilatan sangat luar biasa. Bisa memasuki istana Guanjun setelah beberapa bulan saja di klan keluarga Zhao dan ia bahkan bisa menjadi anggota klan Bulan Patah dalam waktu beberapa bulan saja saat berada di istana Guanjun. Bahkan kini, hanya dalam waktu beberapa bulan saja, ia juga telah mencapai posisi setinggi ini. Setahun yang lalu, ia hanya seorang pemuda berusia 13 tahun di klan keluarga Zhao. Setahun kemudian ia telah berhasil menjadi anggota klan Bulan Patah pada usia 14 tahun. Takdir hidupnya telah banyak berubah. Jika tidak, Zhao Feng tidak akan mampu menembus level langit kedua alam bumi tinggi dari level pertama alam gabungan hanya dalam waktu setahun saja. Level pelatihannya bisa disamakan dengan para pesilat jenius yang berbakat.
Setelah kembali ke area klan bulan patah, Zhao Feng pun berpisah dengan Lin Fan dan kawan-kawan. Sebelum mereka berpisah, Lin Fan berkata, "Saudara Zhao, kau tidak hanya menyelamatkan nyawaku berkali-kali selama misi ini, kau juga memberikan begitu banyak hadiah. Suatu saat aku akan membalas semua kebaikanmu." Sambil menatap Lin Fan yang beranjak pergi, Zhao Feng termenung. Dia tidak memiliki banyak teman di klan ini, sedangkan Nan Gongfan dan Yang Qingshan juga tidak terlalu kuat. Lin Fan yang terbangun lebih dulu dari pingsannya kala itu sebelum Xiao Sun dan Su Ren menandakan bahwa ia memiliki keinginan yang kuat. Mereka berdua pun bisa bekerja sama dengan baik. Ketika Zhao Feng secara misterius menghilang pun, hanya Lin Fan yang mempertanyakan keputusan Huang Yun. Lin Fan belum menyadari bahwa pikiran Zhao Feng saat ini tentang dirinya akan mengubah takdirnya. Asteris 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 asteris. Dalam sekejap mata, setengah bulan pun telah berlalu dan suasana klan bulan patah kembali tenang. Berita tentang penemuan markas persembunyian bulan merah disebarluaskan ke 12 klan lainnya dan mereka sedang mendiskusikan langkah selanjutnya. Tentu saja hal ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Zhao Feng. Hal pertama yang Zhao Feng lakukan dengan nilai kontribusi dan batu kristal primanya adalah membeli sumber daya pelatihan untuk meningkatkan level pelatihannya. Setelah teknik dinding peraknya berhasil mencapai level ke-10, kecepatan perkembangan jurusnya pun melambat dengan sangat drastis, seperti keong. Level ke-11-nya adalah level tertinggi dari jurus ini dan bisa membuat tubuh seseorang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat sempurna. Dari deskripsi jurus tersebut, jika seseorang bisa mencapai level tertingginya itu, mereka bisa menghadapi pesilat di level langit ketiga hanya dengan kekuatan tubuhnya saja. Zhao Feng berpikir ia mungkin membutuhkan sekitar 100 hingga 200 batu kristal prima di bawah standar untuk mencapai level akhirnya itu. Namun ternyata, setelah ia menghabiskan hampir 1000 batu kristal prima, level akhir jurus ini pun belum berhasil dicapainya. Meski ia sudah menghabiskan hampir 1000 batu kristal prima dan ribuan nilai kontribusinya, ia hanya mampu mencapai puncak level ke-10, setengah langkah lagi dari level akhirnya. Zhao Feng hanya bisa mendesah dan tidak percaya bahwa perkembangan teknik penguatan tubuhnya itu masih sangat lambat meski ia sudah menghabiskan banyak sumber daya pelatihan. Memang tidak banyak pesilat yang mau memfokuskan pada teknik penguatan tubuh karena memang jurus ini terlalu susah. Aku masih memiliki lebih dari 22.000 batu kristal prima di bawah standar. Seharusnya aku bisa mencapai level akhirnya jika menggunakan sekitar 500 batu kristal prima lagi. Zhao Feng sedang menghitung uang dan level pelatihannya. Ia memang mendapatkan hadiah yang sangat besar dari misi itu namun batu kristal prima harus digunakan dengan baik, khususnya karena ujian istana puncak yang semakin dekat. Jika ia membeli bahan-bahan dan membuat pil obat sendiri, Zhao Feng mungkin bisa menghemat banyak uang. Namun saat ini waktu juga sangat berharga. Karena ujian istana puncak sudah dekat, Zhao Feng pun tidak menyesal menghabiskan banyak uangnya untuk sumber daya pelatihannya. Beberapa hari kemudian, akhirnya teknik dinding peraknya berhasil mencapai level ke-11. Untuk bisa mencapai level akhirnya itu, Zhao Feng menghabiskan total 2000 batu kristal prima di bawah standar, yang artinya sekitar 20 batu kristal prima tingkat rendah. Tentu saja peningkatan kekuatannya secara keseluruhan juga sangat luar biasa. Tubuh yang sempurna, Zhao Feng duduk bersila di tanah dan menyalurkan kekuatan jurus penguatan tubuhnya itu. Dalam sekejap mata, sebuah lapisan perak tipis muncul di sekujur tubuhnya yang memberikan pancaran aura yang sangat pekat. Zhao Feng kini bisa melawan pesilat di level langit ketiga hanya dengan kekuatan tubuhnya saja. Pertahanan tubuhnya pun kini mencapai level menakjubkan. Ia bisa melemparkan diri ke dalam api dan tidak akan terbakar selama beberapa saat. Saat Zhao Feng melatih teknik penguatan tubuhnya, ia juga berusaha melatih jurus tingkat tingginya, teknik Dewa Angin Surgawi. Ia telah melatih jurus tersebut hingga level keempat dari 6 levelnya. Semakin tinggi tingkat level yang bisa dicapai seseorang, semakin murni pula tenaga sejatinya. Saat mencapai level keempat jurus itu, kemurnian tenaga sejatinya bisa disetarakan dengan pesilat di level langit keempat, namun jumlah tenaga sejatinya tidak terlalu banyak. Sulit dibayangkan bahwa tenaga sejati Zhao Feng bisa semurni tenaga sejati pesilat di level langit keempat. Selama 1 bulan terakhir, teknik dinding perak dan teknik Dewa Angin Surgawinya telah meningkat dengan stabil. Namun justru jurus tapak angin petirnya yang berkembang dengan lambat. Tapak angin petir terbagi menjadi 6 level dan Zhao Feng berada di level ketiganya, setengah langkah lagi menuju ke level 4. Jika aku bisa mencapai level keempatnya, seranganku bisa membuat lawanku mati rasa. Zhao Feng sangat ingin mencapai level keempat.
Namun level keempat dan seterusnya jurus ini lebih mengutamakan kekuatan petir dan Zhao Feng belum memiliki pemahaman soal kekuatan petir. Hal lain yang membuat perkembangan jurusnya lambat adalah karena jurus ini masih kasar. Jadi Zhao Feng sangat berhati-hati untuk mengembangkan dan mempelajari jurus ini dengan mata kirinya. Meski demikian, tapak angin petirnya sudah berada di puncak level ketiga dan bisa menembus level keempatnya kapan saja. Waktu berlalu dengan sangat cepat dan tinggal 1 bulan lagi menuju ujian Istana Puncak. Zhao Feng bisa merasakan kekuatan tubuhnya, level pelatihan dan jurus-jurusnya semuanya mencapai titik stagnan. Teknik dinding perak sudah mencapai level akhirnya. Aku penasaran apakah aku bisa mendapatkan jurus teknik 9 putaran dinding emas, pikir Zhao Feng. Sepengetahuannya, jurus teknik 9 putaran dinding emas adalah jurus bela diri tingkat puncak yang sangat berharga di klan Bulan Patah. Zhao Feng memiliki 50.000 nilai kontribusi dan jurus bela diri tingkat menengah hanya butuh 5.000 nilai. Itu sebabnya Zhao Feng memutuskan untuk bertanya kepada tetua pertama. Secara resmi, tetua pertama memang gurunya. Namun kenyataannya, tetua itu belum pernah berbicara lagi dengan Zhao Feng sejak misi itu berakhir. Biasanya, tetua pertama akan memanggil Yang Gan untuk memberitahukan segala hal kepada Zhao Feng. Hari ini, tetua pertama sedang memberikan pelajaran kepada Yang Gan saat Zhao Feng tiba. Teknik 9 putaran dinding emas. Tetua pertama mengerutkan keningnya. Saudara Zhao, jurus itu merupakan jurus bela diri tingkat puncak. Apa kau tidak terlalu terburu-buru untuk mempelajarinya? Yang Gan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Menurutnya Zhao Feng terlalu terburu-buru. Bahkan murid inti seperti dirinya saja belum tentu diizinkan untuk mempelajari jurus tersebut. Petunjuk dari tetua pertama. Melihat reaksi tetua pertama dan Yang Gan, Zhao Feng pun menambahkan, maksudku adalah menggunakan nilai kontribusiku untuk ditukarkan dengan jurus itu. Di dalam klan Bulan Patah, nilai kontribusi bisa ditukar dengan jurus bela diri tingkat tinggi. Nilaimu tidak cukup untuk menukarnya. Lagi pula meskipun kau memiliki cukup nilai, kau tetap tidak bisa mendapatkannya, tetua pertama menggelengkan kepalanya. Zhao Feng terdiam dan Yang Gan pun menjelaskan, jurus bela diri tingkat puncak membutuhkan 200.000 nilai kontribusi dan pesilatnya harus setidaknya berada di level langit ke-6 atau yang lebih tinggi. 200.000 nilai kontribusi. Level langit ke-6 dari alam bumi tinggi. Zhao Feng langsung murung dan ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia belum mencapai semua persyaratannya, malahan ia masih sangat jauh dari persyaratan tersebut. Ia tidak pernah menyangka persyaratannya sangat tinggi untuk jurus bela diri tingkat puncak itu. Saudara Zhao, jurus bela diri ini tidak bisa kau sentuh. Khususnya teknik 9 putaran dinding emas. Bahkan para tetua pun kesulitan untuk mempelajarinya hingga ke level tertingginya. Yang Gan mendesah saat menjelaskannya. Keinginan Zhao Feng sudah terlalu tinggi. Yang Gan tidak pernah mendengar ada yang pesilat di level langit kedua meminta jurus bela diri tingkat puncak sebelumnya. Hanya tetua di klan ini yang bisa mempelajari beberapa jurusnya. Sedangkan untuk jurus bela diri spiritual, para tetua pun belum tentu bisa memahaminya. Kenapa kau memilih teknik 9 putaran dinding emas? Teknik penguatan tubuh itu sangat susah dan kau sudah memiliki dasar yang kuat karena bisa menembus alam bumi tinggi hanya dengan kekuatan tubuhmu saja. Kenapa tidak menggunakan waktumu untuk meningkatkan kelebihanmu? Contohnya kekuatan energi batinmu. Mata tetua pertama berkedip saat ia melihat Zhao Feng. Zhao Feng pun termenung saat mendengarkan perkataan gurunya, dan tiba-tiba ia menyadari perkataan itu cukup masuk akal. Kenapa memilih teknik penguatan tubuh? Dan kenapa memilih teknik 9 putaran dinding emas yang sangat sulit itu? 9 level di tahapan alam gabungan adalah dasar kekuatan. Saat ini Zhao Feng sudah berhasil menembus tahapan alam bumi tinggi hanya dengan kekuatan tubuhnya saja yang artinya dasar kekuatannya sangat kuat. Namun masalahnya adalah karena ia sudah berada di tahapan alam bumi tinggi, ia seharusnya tidak perlu memilih teknik penguatan tubuh lainnya atau teknik 9 putaran dinding emas. Mata tetua pertama sangat tajam dan ia bisa melihat Zhao Feng memiliki kekuatan energi batin yang sangat kuat karena berasal dari mata kirinya yang misterius itu. Zhao Feng hanya mengetahui lonjakan kekuatan energi batin yang masih kasar dan ia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya dengan baik. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Zhao Feng membuat keputusan. Apa yang kau pikirkan? Mata tetua pertama menyipit saat melihat reaksi Zhao Feng. Guru benar, aku seharusnya tidak perlu terlalu berkonsentrasi pada penguatan tubuh lagi, mungkin itu bukan jalur yang terbaik untukku, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Meskipun kekuatan garis keturunan Dewa Kurno mempermudah tubuhnya menyerap energi, jalur penguatan tubuh memang bukan jalan yang mulus.
Melihat Zhao Feng begitu mudahnya paham maksud perkataannya, tetua pertama sedikit terkejut dan berpikir, berandalan ini memiliki pemahaman yang sangat bagus dan ia sepertinya bukan orang yang keras hati. Lalu kenapa dia tidak mau melepaskan jurus tapak angin petirnya? Sayangnya, aku telah mencapai level tertinggi dari teknik dinding peraku, Zhao Feng mendesah dengan kecewa. Weng, sebuah lapisan tipis berwarna perak muncul di sekujur tubuhnya yang membuat Zhao Feng terlihat seperti patung es. Itu adalah level ke-11 dari teknik dinding perak. Tubuh yang sempurna. Apa? Tetua pertama dan Yang Gan terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Zhao Feng bisa mencapai level setinggi itu dalam teknik penguatan tubuh. Kekuatan otot tubuhnya saja bisa mementalkan pesilat di level langit ketiga. Saudara Zhao memang memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan tempat di ujian Istana Puncak nanti. Yang Gan benar-benar sangat terkejut. Di dunia persilatan bukannya tidak ada yang bisa melatih teknik penguatan tubuh setinggi itu, hanya saja jumlahnya sangat sedikit dan tidak ada yang semudah Zhao Feng. Siapa yang katakan kalau teknik penguatan tubuh bukan kelebihannya? Alis tetua pertama sedikit berkedut. Di saat yang sama ia mengagumi pendirian Zhao Feng. Jika ia adalah orang lain yang melatih teknik penguatan tubuh, apakah mereka akan mudah menyerah? Tetua pertama jadi merasa sedikit menyesal berkata seperti tadi. Mungkin bakat Zhao Feng memang di penguatan tubuhnya. Saat memikirkan hal tersebut, tetua pertama pun tertawa. Tidak berarti tidak ada kesempatan sama sekali. Meskipun level pelatihan dan nilai kontribusimu belum memenuhi syarat, kau masih bisa berkesempatan mendapatkan teknik 9 putaran dinding emas itu. Guru, silahkan jelaskan padaku, jantung Zhao Feng berdebar-debar. Ujian, Istana Puncak. Tetua pertama menegaskan kata per katanya. Ujian Istana Puncak, Yang Gan saling berpandangan dengan Zhao Feng. Ujian Istana Puncak itu batu loncatan yang sangat besar. Jika kau memiliki kekuatan yang memadai, kau bisa mendapatkan jurus bela diri tingkat puncak dan bahkan senjata dan jurus spiritual. Tetua pertama tersenyum kecil. Zhao Feng dan Yang Gan ternganga mendengarnya. Seberapa misteriusnya ujian Istana Puncak ini? Bagaimana mungkin ujian ini memiliki jurus bela diri spiritual? Jika kau mendapatkan jurus bela diri tingkat puncak lain dari istana itu, kau bisa menukarnya dengan teknik 9 putaran dinding emas. Tetua pertama melanjutkan penjelasannya. Akhirnya Zhao Feng paham maksudnya. Para tetua pun sangat berharap dengan hadiah yang ada di ujian tersebut. Sayangnya ujian itu memiliki batasan umur dan level pelatihan. Ada juga poin penting lainnya. Jika kau memiliki bakat yang sangat tinggi di beberapa area ujiannya, kau mungkin bisa mendapatkan sebuah warisan. Tetua pertama kembali tertawa. Mendengar hal itu, jantung Zhao Feng berdebar kencang dan bahkan Yang Gan pun terlihat memiliki keinginan untuk mendapatkannya. Kini Zhao Feng tahu mengapa ujian Istana Puncak begitu penting. Terima kasih guru, sekarang aku akan pergi. Zhao Feng tidak berlama-lama tinggal dan langsung meninggalkan tetua pertama dan Yang Gan. Dengan kemampuannya di Gua Iblis Bulan Merah kala itu dan teknik penguatan tubuhnya, ia pasti bisa lolos dalam ujian Istana Puncak itu, gumam tetua pertama. Guru, apakah kau mau aku membantunya dalam ujian itu? Yang Gan tiba-tiba bertanya. Ia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh gurunya soal murid yang satu itu. Tidak, tetua pertama menegaskan, ujian Istana Puncak sangat penting bagimu dan hanya bisa diikuti sekali seumur hidup. Dari semua murid, kau adalah yang paling kuat. Jadi, kau harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Aku mengerti. Yang Gan menghela nafas lega. Sepertinya posisinya di hati gurunya tidak akan tergoyahkan oleh seorang murid terluarnya. Lagi pula, orang yang mempelajari tapak angin petir bisa tewas kapan saja jadi tidak ada gunanya menaruh terlalu banyak perhatian kepada Zhao Feng. Sambil memandang Yang Gan yang beranjak pergi, tetua pertama bergumam sendiri, aku tidak percaya Zhao Feng bisa dengan mudah mengubah keputusannya untuk menyerah pada teknik penguatan tubuh. Ia sepertinya orang yang berkepala dingin dan begitu tenang. Lalu kenapa ia tidak mau melepaskan tapak angin petir? Asteris 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 asteris. Setelah meninggalkan tempat kediaman tetua pertama, Zhao Feng paham bahwa ia telah membuat dasar yang sangat kuat dan ia tidak perlu lagi bekerja keras dalam teknik penguatan tubuh untuk saat ini. Dari sudut pandang yang baru, ia seharusnya mencoba menjajaki keahlian lain yang paling cocok dengannya karena itu adalah keputusan yang paling masuk akal. Lagi pula, ia tidak perlu terlalu memaksakan diri untuk mempelajari teknik 9 putaran dinding emas itu. Jalur teknik penguatan tubuh itu sangat lambat dan menghabiskan banyak sumber daya pelatihan. Hal itu bisa menurunkan kecepatan level pelatihanku dengan sangat drastis. Semakin Zhao Feng memikirkannya,
semakin banyak alasan yang masuk akal. Selain itu, bahkan tetua pertama pun bisa melihat bahwa Zhao Feng punya kekuatan energi batin yang tidak biasa. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng benar-benar menyiapkan dirinya untuk ujian Istana Puncak untuk memastikan keikutsertaannya. Hanya ada 10 orang yang bisa berpartisipasi, jadi kompetisi untuk mendapatkan tempat di ujian itu akan sangat sengit dan kebanyakan pesertanya berada di level langit ketiga. Bukan hanya Zhao Feng yang berlatih keras, murid utama lainnya juga berlatih dengan keras. Lin Fan pun terkadang mendatangi Zhao Feng untuk berlatih tanding dengannya. Sejak mereka menyelesaikan misi itu, Lin Fan telah menggunakan hadiahnya untuk membantunya menembus level langit kedua dan ia dengan mudah berhasil mengalahkan Su Ren beberapa hari yang lalu. Semua orang kini tahu bahwa Su Ren yang sudah mencapai level langit ketiga setengah bulan lalu itu kini bukan tandingan Lin Fan lagi. Potensi bakat Lin Fan tidak terlalu tinggi, namun ia seperti Zhao Feng. Mereka berdua memiliki kemauan dan kekuatan bertarung yang sangat tinggi. Itu sebabnya mereka mampu mengalahkan para pesilat lain yang memiliki level lebih tinggi daripada mereka. Zhao Feng dan Lin Fan pun mulai berlatih tanding dengan beberapa jurus di halaman rumah mereka. Jurus pedang manual membalik gelombang. Lin Fan memegang kuat sebuah pedang tua yang sederhana dan mengayunkannya seperti ia sedang mencincang melewati gelombang air. Jurus pedang tingkat tinggi. Aku tidak percaya kau bisa mempelajarinya secepat itu. Zhao Feng tertawa ringan dan menggunakan tapak angin petirnya yang membuat Lin Fan terpukul mundur. Lin Fan tidak hanya memiliki jurus pedang tingkat tinggi, ia juga punya senjata fana tingkat rendah sehingga Zhao Feng butuh 70% kekuatannya untuk bisa mengalahkan Lin Fan dalam 20 jurus. Terima kasih saudara Zhao karena sudah memberikanku jurus pedang ini, namun aku tetap bukan tandinganmu. Lin Fan sangat berterima kasih dan juga sedikit kecewa. Meskipun ia menerima banyak batu kristal prima dan nilai kontribusi, semuanya itu belum cukup untuk mendapatkan sebuah jurus tingkat tinggi. Karena Zhao Feng berpikir bahwa Lin Fan bisa dipercaya, jadi ia memberikan jurus pedang manual membalik gelombang yang ia ambil diam-diam dari gedung bayangan. Tidak ada yang akan curiga karena hadiah yang mereka dapatkan sangat besar. Zhao Feng, kekuatanmu sudah mendekati level langit keempat dan kau tidak akan kesulitan untuk mendapatkan tempat di ujian itu. Kenapa kau tidak membeli sebuah senjata untuk meningkatkan kekuatanmu? Lin Fan memberikan saran. Senjata. Jantung Zhao Feng berdetak kencang karena busur bintang emasnya memang sudah tidak cocok lagi untuknya. Lagi pula ujian Istana Puncak itu sudah semakin dekat jadi ia harus mendapatkan senjata lain untuk meningkatkan keseluruhan kekuatannya. Saat memikirkan hal itu, Zhao Feng pun segera menuju ke divisi misi klan. Di sana ia bertemu dengan wakil ketua Zhang dan langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sana. Aku akan memberimu diskon 20%, sifat tua Zhang tertawa. Diskon 20%, mata Zhao Feng bersinar cerah saat ia tersenyum lebar. Diskon 20% itu tidak bisa didapatkan semua orang. Beberapa saat kemudian Pak Tua Zhang menuntun Zhao Feng ke ruang persenjataan. Semua pandai besi bekerja di divisi misi klan dan ada beberapa area tertentu untuk proses jual-beli. Semua senjata di sana terdiri dari berbagai macam dan jenis, bercahaya, berkilau, tajam, semua senjata itu membuat pandangan Zhao Feng terasa menyilaukan. Busur panah Lohou. Semua senjata itu seperti batu permata yang dipajang di setiap jengkal ruangan. Semua murid yang melihatnya akan sangat bersemangat. Namun harga senjata itu tidak murah. Satu senjata di ruangan itu saja bisa seharga ribuan batu kristal prima di bawah standar dan senjata-senjata itu hanyalah senjata tingkat rendah. Jika itu senjata tingkat menengah, harganya akan berkisar setidaknya beberapa puluh ribu batu kristal prima di bawah standar. Karena hubungan baiknya dengan Pak Tua Zhang, Zhao Feng dibawa ke ruangan penyimpanan dan di dalam ruangan itu hanya ada sedikit senjata tingkat rendah, namun semuanya adalah senjata yang terbaik. Pedang angin hitam, meningkatkan kekuatan tenaga sejati sebanyak 20%, kecepatan sebanyak 30% dan bisa mengeluarkan angin hitam yang meningkatkan aura pedang tersebut. Senjata fana tingkat rendah, harga 6.600 batu kristal prima di bawah standar. Pedang seringan bulu, namun bisa membelah besi seperti membelah lumpur. Meningkatkan kekuatan tenaga sejati hingga 30% dan kekuatan serangan pedang hingga 30%. Senjata fana tingkat rendah, 5.800 batu kristal prima di bawah standar. Pedang api menghanguskan, dibuat dari kristal merah yang dibakar dan akan meningkatkan kekuatan serangan jurus dengan elemen api hingga 40%. Harga, 5.500 batu kristal prima di bawah standar. Zhao Feng mengamati senjata-senjata tingkat rendah itu dan melihat harganya cukup mahal, namun efeknya sangat hebat.
Khususnya pedang angin hitam yang memiliki 3 kiloan namun harganya 2 kali lipat dari pedang tingkat rendah lainnya yang lebih murah. Bahan, harga dan kekuatan dari senjata ini telah melampaui senjata lain di level yang sama. Itu sebabnya harganya lebih mahal, Pak Tua Zhang tersenyum kecil. Diskon 20% yang ia janjikan untuk Zhao Feng adalah diskon yang sangat besar karena murid inti pun tidak akan bisa mendapatkan diskon sebesar itu. Hanya para tetua yang bisa mendapatkannya. Zhao Feng menganggukkan kepala dan mengamati semua jenis senjata yang berbeda, pedang, pedang melengkung, cemeti, kapak, busur panah, sarung tangan, apapun yang diinginkan seseorang, semuanya tersedia di sini. Di antara senjata-senjata itu, pedang yang paling banyak jenisnya karena senjata ini adalah raja dari segala senjata dan mudah untuk dipelajari. Namun sayangnya senjata itu bukan keahlian khusus yang dimiliki Zhao Feng. Baginya, busur panah jauh lebih bagus. Zhao Feng lalu mengamati busur panah yang ada di ruangan itu dan melihat bahwa tidak banyak jenis busur panah yang tersedia di sana, mungkin karena itu bukan pilihan yang populer. Busur elang surga, jarak tembak 2 km. Bisa meningkatkan penglihatan seseorang hingga 1 km dan bisa menusuk menembus 4 buah tameng dan juga tenaga sejati dari pesilat di level langit keempat. Harga, 3.600 batu kristal prima di bawah standar. Zhao Feng mengangkat busur itu dan merasa busur itu cukup bagus. Busur itu memiliki struktur lapisan pelindung yang bisa membuat penglihatan pesilatnya bertambah hingga 1 km. Namun itu tidak ada gunanya untuk Zhao Feng karena ia bisa melihat sejauh 100 km. Busur besi kuno, memiliki kekuatan ledakan yang sangat kuat dan bisa menembus 4 lapis tameng. Membutuhkan kekuatan penglihatan dan lengan yang sangat kuat. Busur ini sedikit lebih murah, sekitar 2.900 batu kristal prima di bawah standar. Zhao Feng mengamati sekelilingnya dan melihat bahwa busur-busur panah yang lainnya bahkan lebih murah dari busur panah itu. Busur panah tidak banyak digunakan oleh para pesilat. Beberapa busur itu bahkan tidak pernah terjual selama beberapa tahun terakhir, ujar Pak Tua Zhang. Zhao Feng berpikir itu sangat bagus jika harga busur panah cukup murah. Namun ia lalu memikirkan soal anak panah yang hanya bisa digunakan sekali saja itu pasti akan menghabiskan banyak uang jika sering dipakai. Aku memiliki 20.000 batu kristal prima di bawah standar. Seharusnya itu lebih dari cukup untuk membeli senjata tingkat rendah. Setelah berpikir demikian, ia pun memfokuskan diri pada senjata tingkat menengah. Senjata tingkat menengah itu memiliki tingkatan baru yang lebih tinggi dan juga lebih mahal. Contohnya di ruangan ini sebuah pedang tingkat menengah saja bisa seharga 40.000 hingga 50.000 batu kristal prima di bawah standar, bahkan ada juga yang harganya di atas 70.000. Zhao Feng melihat sebuah pedang yang bisa meningkatkan kekuatan tenaga sejati seseorang hingga 2 kali lipat jika orang tersebut berada di level langit keempat. Itu artinya pengguna pedang itu akan memiliki tenaga sejati yang jauh lebih kuat daripada pesilat lain di level yang sama. Dengan senjata seperti itu, membunuh lawan yang memiliki level pelatihan yang lebih tinggi akan mudah dilakukan. Busur panah Lohou dapat mencapai kecepatan suara dan menembus setidaknya 3 lapis tameng. Pada performa terbaiknya, busur ini bisa membunuh pesilat di level langit kelima sekali panah. Ketika digunakan dengan anak panah Lohou, kerusakan yang ditimbulkannya naik menjadi 2 kali lipat dan bisa mengunci target sasarannya. Bahkan jika meleset, anak panahnya masih bisa mengikuti target sasarannya selama beberapa waktu. Busur ini adalah senjata tingkat menengah puncak. Bila digunakan bersama anak panah Lohou tingkatannya naik menjadi senjata tingkat tinggi. Harga busur panah, 80.000 batu kristal prima di bawah standar. Satu set dengan anak panahnya, 150.000 batu kristal prima di bawah standar. Tatapan Zhao Feng pun langsung fokus pada busur panah itu karena busur tersebut sangat kuat sekali. Kecepatan dan serangannya sudah melampaui batas maksimal. Pantas saja senjata itu menjadi senjata fana tingkat menengah puncak, kemampuannya luar biasa. Zhao Feng mengambil busur kecil berwarna hijau lumut dan merah yang aneh itu dan ia dapat merasakan bahan busur tersebut sangat unik. Ukuran busur lebih kecil dari busur biasa namun sedikit lebih besar dari busur silang. Kecepatan serangannya bisa mencapai kecepatan suara dan bisa langsung membunuh pesilat di level langit kelima. Dengan panah Lohou kekuatannya menjadi 2 kali lipat dan bisa mengikuti target sasarannya selama beberapa saat jika meleset. Zhao Feng bergumam dan langsung jatuh hati pada busur tersebut. Namun harga busur beserta panahnya terlalu mahal, 150.000 batu kristal prima di bawah standar. Terlalu mahal, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Kau mau busur panah Lohou ini? Pak Tua Zhang tertawa. Ini terlalu mahal dan ini hanya busurnya saja.
Jika ini senjata lainnya, mungkin harganya sedikit di atas 20.000, Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Berdasarkan aturan klan, kau bisa mendapatkan diskon 50% dengan menukarkan 50.000 nilai kontribusi. Aku juga memberikanmu 20% diskon. Jadi harga akhirnya cuma 30% dari 150.000 itu, Pak Tua Zhang tersenyum. 30%. Jantung Zhao Feng berdebar-debar. Itu artinya harga satu set busur beserta anak panahnya adalah 45.000 batu kristal prima di bawah standar dan untuk busurnya saja seharga 24.000 batu kristal prima di bawah standar. Busur dan anak panahnya seharusnya dibeli sepaket. Namun jika kau hanya ingin membeli busurnya saja, anak panahnya harus dibeli dalam jangka waktu 3 tahun setelah pembelian busurnya. Bagaimanapun juga, Pak Tua Zhang itu guru Zhao Feng secara tidak resmi, jadi ia memberikan keringanan untuknya. Zhao Feng lalu berpikir, jika ia tidak menggunakan anak panah lohounya, ia hanya bisa menggunakan kekuatan busur itu paling banyak 30%. Itu karena senjata tingkat menengah ini butuh pesilat di level kelima untuk bisa menggunakan seluruh kekuatan maksimalnya. Meskipun harga busur itu sudah turun drastis menjadi 24.000 batu kristal prima di bawah standar, Zhao Feng hanya memiliki sekitar 20.000 lebih sedikit. Guru, bisakah aku berhutang 4.000 dulu? Setelah aku memasuki ujian Istana Puncak dan mendapatkan beberapa jurus atau senjata, aku akan membayarnya, Zhao Feng memberikan solusinya. Baiklah, Pak Tua Zhang sudah melihat kemampuan Zhao Feng saat berada di Gua Iblis Bulan Merah dan tahu bahwa ia memiliki kemampuan untuk memasuki ujian tersebut. Aku harus memperingatkanmu, meskipun banyak hadiah di dalam ujian Istana Puncak itu, jangan berpikir semua hadiah itu hanya berserakan di tanah begitu saja menunggu untuk diambil kapan saja. Hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan sesuatu di ujian tersebut. Selama ratusan tahun terakhir, hanya Master Haiyun yang berhasil mendapatkan hadiah yang besar. Namun saat itu ia hanya mendapatkan 2 senjata fana elit dan itu adalah nilai terbaik selama 100 tahun terakhir. Pak Tua Zhang mengingatkan Zhao Feng. Ia tidak khawatir Zhao Feng tidak bisa mengembalikan utang 4.000 batu kristal prima itu karena Zhao Feng adalah pembuat pil obat dan tidak sulit baginya untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Terima kasih, Guru. Zhao Feng mengambil busur panah lohou dan bisa merasakan hatinya terenyuh. Hanya kedua wakil ketua ini yang sangat perhatian kepadanya di klan ini. Su, Kiyu Kiyu Kiyu. 3 anak panah berwarna merah gelap langsung menempel di busur panah lohou seolah-olah busur itu bernyawa. Zhao Feng terkejut. Benarkah busur ini bernyawa? Tadi ia hanya sedikit menyalurkan kekuatan tenaga sejatinya ke dalam busur ini dan anak panahnya langsung datang menempel ke busur tersebut. Busur dan anak panahnya itu seperti ibu dan anak. Meskipun terpisah beberapa kilometer, anak panah lohou bisa kembali ke busurnya. Biasanya hanya senjata fana tingkat tinggi yang bisa seperti itu, Pak Tua Zhang menjelaskan. Lain kali, aku pasti akan membeli anak panah itu, pikir Zhao Feng. Saat ini ia hanya bisa membeli busur panahnya. Setelah menghabiskan beberapa ratus batu kristal prima di bawah standar untuk sepaket anak panah berkualitas tinggi, ia lalu meninggalkan divisi misi klan. Saat di jalan pulang, Zhao Feng mendengar suara orang bersorak dan suara pertarungan. Seseorang menantang murid inti. Ini tidak pernah terjadi selama 2 tahun terakhir. Penantangnya adalah Quan Chen, ia telah menembus level langit keempat setengah bulan lalu dan ia kini memenuhi syarat untuk melakukan tantangan itu. Di atas gelanggang, ada 2 murid di level langit keempat saling bertarung dengan sengit dan salah satunya adalah Quan Chen. Saat Zhao Feng tiba, pertarungannya sudah hampir selesai. Pisau terbang membelah bulan, Quan Chen mengayunkan lengan dan tiba-tiba muncul 3 hingga 4 sinar perak yang membuat si murid inti itu mendapatkan beberapa jejak darah di tubuhnya. Saat Quan Chen melawan Zhao Feng di Gua Iblis itu, jurus pedang bulan sabitnya hanya bisa menembakkan 1 pisau saja dan jurus pisau terbang membelah bulan ini bisa menembakkan 4 hingga 5 pisau. Aku menyerah. Murid inti itu menarik napas dalam-dalam. Aku tidak percaya saudara Quan telah mempelajari 2 jurus bela diri tingkat tinggi dan mempelajari manual jurus membekukan bulan hingga ke level 4. Manual jurus membekukan bulan itu sama tingkatannya dengan jurus teknik Dewa Angin Surgawi milik Zhao Feng dan ia juga telah mempelajarinya hingga ke level 4. Namun level pelatihan Quan Chen lebih tinggi jadi kekuatannya dan Zhao Feng pun masih berbeda jauh. Quan Chen sudah banyak mengalami peningkatan dan sepertinya ia lebih kuat 2 kali lipat dibandingkan saat aku bertarung dengannya di Gua Iblis itu, pikir Zhao Feng. Setelah Quan Chen menang, ia pun terdaftar sebagai salah satu dari 10 murid inti dan 2 murid inti klan adalah murid dari Master Haiyun. Aku dengar Quan Chen bersiap-siap untuk mengikuti ujian Istana Puncak.
Menjadi murid inti itu artinya ia sudah mendapatkan tempat di ujian tersebut. Beberapa murid utama terlihat iri dan juga khawatir. Murid inti. Jadi, Quan Chen juga akan ikut ujian itu. Alis Zhao Feng terangkat saat seberkas sinar terpancar di matanya. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu dan tinggal 10 hari lagi hingga waktu ujian itu. Selain murid inti, semua orang harus bertarung memperebutkan tempat untuk bisa ikut dalam ujian tersebut. Ujian kali ini diikuti oleh 3 murid inti, jadi hanya ada 7 tempat tersisa yang bisa diperebutkan. Oke, para pendengar jenius. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Sehat selalu ya. Wassalamualaikum.